Belum dibilangin 20 detik sama Harus Haji. 20 detik. Bapak dan Ibu, senyum sehari 41 kali. Wajib senyumnya 20 detik. Per kali satu senyum. Iya, pengennya yang nggak ada bekas istrinya, ntar boleh istrinya lagi. Ada anak pak, di ruang anak ribet pusing, anak kita juga ada. Oh iya. Akhirnya kita enak ada bujangan. iya, jadi nggak masalah. Nggak jadi punya masalah lagi. Kita ada istrinya inilah itu, ntar anaknya begini aja, terus anak kita juga ada. Nah sekarang bisa gak lo kalau pengen hajatnya terkabul klop berdua? Insya Allah. Ya. Bisa klop? Ya. Jadi istrinya nggak boleh sepaneng. Ini istri suka sepaneng bos. Oh. Setuju? Hah? Nah, coba lu jangan sepaneng. Sekarang nggak udah. Bener? Di sini. Enggak, untuk di rumah jangan boleh sepaneng. Kalau dulu mah kalau tengah malam ini udah dibiasain saking udah pusing. Oh dikoprok? Pakai air? Iya saking udah puyeng kalau. Depan umum jadi dikoprok? Kepalanya biasa. Apalagi sepanengnya itu. Kalau udah kumat ya. Tapi saya nggak ngerusak barang. Iya enggak. Sayang. Nih bos, lo ingat lagi. Terakhir laki lo nenen ke lo kapan? Terakhir? 2 minggu yang lalu. Nah 2 minggu lalu. Ya. Dia yang minta apa lo tawarin? Ini saya udah lagi ngambil wudhu, saya mau sholat tahajud. Lah, kan laki gitu ya, kita udah sholat tahajud, mau lah saya udah wudhu dong sholat tahajud, lah itu pasti udah saya, ya udahlah, lebih gede pahalanya lain laki, udah gitu aja. Kasih nenen? Iya. Nah, waktu dia nenen 2 pentil apa 1 pentil? Oh, enggak, itu mah enggak. Hah? Langsung aja. Langsung? Gantian? Enggak, itu lagi. Nah, bisa gak besok kalau mentil lagi apa ntar malam, pada saat dia ngempeng di pentilnya ibu, ditiup ubun-ubunnya itu kepalanya, lunas. Nah, terlunas. Tadi juga kan dia pipinya bengkak. Hah? Saya rendemin air daun pandan. Hah? Dengan ridho Allah gitu kan ya. Karomahnya ngakiatin kanan. RDAY kadangnya. Sembuh minum. Oh sakit. Saya bawa ke puskesmas. Kasih obat terus saya pakai centong. Dicentongin? Oh sembuh. Terus kalau waktu kan saya udah hilang. Sakit udah kemari. Oh sembuh. Alhamdulillah. Kaki saya kan saya bilang, kaki saya kok jadi nggak sakit. Sumpah, saya pakai sumpah kata dia gitu. Tapi kok kaki saya nggak sakit. Apa ya, pecah keluar darah aja. Tapi sekarang alhamdulillah nggak kerasa lagi. Gak keras lagi? Cuma bekasnya aja. Saya nyari centong, saya beli, segini dituahin, itu alhamdulillah sembuh. Kata saya. Sambil dikerokin gak dikasih nenen deh? Gini aja pakai centong. Sama kaki saya. Enak. Ya, nggak betuk, bisa betuk pinter. Sekarang udah enakan? Pakai centong? Oh iya. Tadi saya nanya, Pak itu kalau centong bagaimana, bener nggak tak salah? Terus kalau yang 18 larangannya apa? Saya nggak melihat itu kan orang handphonenya dia yang megang, terus saya juga belum jelas banget gitu. Jadi sekarang kalau pengen utangnya lunas, kalau pas lagi berhubungan suami istri, terakhir kapan berhubungan suami istri? 2 minggu yang lalu. Siapa minta duluan berhubungan suami istri? Nggak pernah lo nawarin? Selalu yang minta mulu? Tolak terus. Hah? Tolak terus. Nolak terus. Kenapa ditolak? Takut ngap-ngapan. Ngap-ngapan pentil di mana, jantung di mana? Emang dekat pentil sama jantung? Ya kalau hubungan. Hah? Alasannya apa kalau ditolak? Nggak tahu alasannya apa. Nah, kalau lo pengen utangnya lunas, tidak boleh suami minta duluan. Lama lunasnya. Harus istri yang nawarin dulu. Dah begini nih. Karena kalau suami minta, istrinya ngelayanin, itu kewajibannya istri. Tapi kalau istrinya nawarin ke suaminya, jatuhnya jadi sedekah. Itu yang bikin cepat utangnya lunas. Berani kalau nawarin? Tidur aja bisa. Saya di bawah di atas. Bisa? Hah? Nggak tahu bisa sendiri aja. Semenjak sakit saya bisa. Berisik banget tidurnya. Tidurnya berisik. Maksud berisiknya jadi nggak betah tidur berdua. Contohnya gimana berisiknya? Ya dia di itu, ntar kan saya balik tangannya udah blok berat banget gitu kan tangannya ya. Sekarang lo pengen mau utangnya lunas gak tanpa bayar? Pengen.
Ya udah, mulai kapan lo mau berhubungan suami istri harus istrinya dulu yang nawarin. Berani gak? Nah ya udah, lo jadi jangan minta. Kalau lo udah ngebet, lo kasih kode ke istrinya. Lo kalau manggil istri lo apa? Ya aja, nama. Namanya Yaya. Yaya, Yaya, lo langsung nawarin. Kan ini kandang embe, RDI kandang embe. Namanya Ibu Mbe. Ibu embe, bisa? Berani gak nawarin? Nah, dia kadang nggak perhatian sama saya. Contohnya? Kita lagi pengen, dianya pura-pura. Udah pernah? Pernah, sering. Oh, Kayak Tapi enggak nggak kasih kode? ngerasa. Nggak ngerasa? Lo kasih kode dong. kan kalau kata saya tuh curang lelaki kalau saya gituin. Nah gini aja, lo masih pakai celana dalam nggak? Saya kalau tidur nggak pakai celana dalam. Nah, Tapi pakai celana panjang. gila lo gimana mau melorot ini? Nggak pakai celana dalam, pakai celana panjang. Nah, bisa gak lo kalau tidur tidak pakai celana dalam, tidak pakai celana panjang. Jadi pada saat dia mau, pada saat lo nawarin, dia nggak susah harus melorotin. Bisa gak? Tapi utang lunas tanpa bayar. Bisa? Hah? Lo ingetin nih, dia katanya bisa. Terkadang Ya, ya itu mah apa adanya ya kita cerita. Terkadang saya pengen gitu, hati saya udah nggak pengen gitu, udah nggak terima gitu. Kenapa? udah banyak kesalahan sama saya. Udah bertahun-tahun nolak terus gitu. Oh iya. Jadi berbalik ke hati, jadi rasa mati gitu. Oh, iya. Cuma ya Allah, daripada nanti saya takutnya maksiat gitu. Itu yang saya hindari gitu. Ya udah, mulai besok atau mulai ntar malam pulang, kalau di malam pulang, bisa gak lo nawarin? Bisa? Bener gak lo? Kemarin aja saya udah mau siap-siap, dia ini sakit, marah ya, udah Oh kita. iya. Siap-siapnya gimana coba lo? Contoh kalau lo siap-siap gimana contohnya? Kita udah siap-siap, kita beli itu ya kan perempuan tuh ada ya sabun apa kan kita tahu. Sabun apa ya? Asepso? Sabun apa ya? Ya buat. Sebetulnya bukan masalah itu gituan sih sama saya Ya kan biar dia nggak gimana enggak. puas ya. Dia ini cek aja. Nah ya udah, sekarang kita satu sepakat, utang lunas tanpa bayar. Syaratnya kalau berhubungan suami istri harus istri yang nawarin. Pengen tahu kayak gimana coba. Bisa dah, coba lo praktekin dulu, gue lihat sebentar. Bisa gak? Kalau udah lo bisa, lo kemari, gue ajarin cara utang lunas tanpa bayar, tanpa nyicil, tanpa jual aset. Tapi lo kalau berhubungan suami istri harus suaminya minta, gue angkat tangan. Waktu itu saya nggak mau mah kena air aja saya sakit. Terus? Kena air sakit, itu kata saya itu water heaternya dihidupin lagi, saya bisa. Lo mandinya air panas? Suka karena sakit kena itu katanya pembuluh karena saya ada darah tinggi, ada gula saat itu jadi ini pembuluh darahnya mengkerut jadi sakit. Oh iya. Terus akhirnya udah sembuh sekarang. Ya udah. Bisa ngelayanin dia kan? Bisa. Iya. Sampai Melayani. sampai nekat saya pengen punya istri lagi gitu. Karena terus terang jujur laki-laki kan syahwat kan gitu ya, daripada kita terjerumus ke lembah yang Jajan. nah saya nggak mau ya, karena Mendingan pakai aja stok lama. betul Stok lama, limited edition, nggak Betul. keluar lagi di produk Ya, 2022. betul. Tapi mesti diawetin Iya. pakai telur. Emangnya Bandung Presto digoreng pakai telur. Enggak lah, pokoknya gini. Mulai hari ini pulang dari sini, paksain kalau berhubungan suami istri harus istri yang nawarin, nggak boleh suami yang minta. Lo lihat tuh percepatan utang lo lunasnya, cepet bener. Kalau lo utang bayar, gue nggak setuju. Kalau utang lo jual aset, gue nggak Ini udah setuju. saya pasang pelang jual rumah Nggak ini. usah, udah nggak usah. Saya sapi buat 100 ekor. Ya, Iya udah nggak usah, dah. Ntar malu lu tawarin, bisa kan nawarin? Bisa. Gimana cara nawarinnya? Ya udah ini aja. Dulu juga saya suka nawarin. Oh iya, lu tawarin mau ya? Mau gak lu? Emang maunya lu? Nggak mau. Oh nggak mau? Jual mahal. Oh jual mahal. kan saya bilang tadi cerita saking lamanya suka menolak ini jadi jengkel Oh jengkel. Iya. Ya udah sekarang enggak ya? Allah. Ya. Kapan mau mulai? Nawarin kapan? Ini malam apa besok malam? Ini sampai pulang jam berapa? Saya besok ke Cirebon. Saya
Sebelum ke Cirebon dia main dulu sebentar, bisa nggak? Setengah, ngepur setengah. Hah? Bisa? Ya tergantung ini. Tergantung lu, bisa nggak? Kalau Bisa. Kan bangunnya susah. Udah tinggal lo pelorotin aja, kolornya sebentar, lo tarik-tarik pakai sikat gigi, bisa. Ya. Oke, sebelum ke Cirebon main dulu. Siap. Setelah udah ke Cirebon, lo lihat nanti percepatannya utangnya. Bisa? Siap. Bisa nggak? Bisa. Benar? Oh iya udah. Oh, bentar, tepuk tangan dong. Alhamdulillah. Ada lagi? Pengen yang yang beli sapinya biar yang banyak. Ya kan lo belum nawarin dulu. Lo nawarin dulu. Oh iya dagang juga gitu ya. Iya. Oke? Karena beban utang saya kurang lebih 1,5 M. Iya gampang mah itu mah recehan. Bos, itu yang ngasih mobil gua 1,5 triliun, 1.500 miliar. Yang ngasih mobil Dodge Journey 3.600 cc. Di Indonesia nggak banyak bos, Dodge Journey. Iya. Wah ada di rumah. Pastilah bos. So, Yang 1,3 triliun ini lunas. Apalagi cuma 1,5 miliar. Tapi lu mesti nawarin, bisa? Oke, pakai baju tipis dah. Bisa? Bisa sengaja beli. Beli baju tipis. Ya mah pura-pura. Ya Allah saya. Gimana baju tipis itu belinya di mana? Tipis, beli di itu di apa sih? Ya di itu di kayak. Plaza Indonesia di La Moda. Ya, di kayak. Gimana? Kalau di kita kayak Ramayana lagi. Oh iya. Tapi dia tetap nggak tergiur. Enggak. Berarti lo mesti pakai baju dari daun, ya. Daun pisang. Enggak lah, pokoknya gini. Malah saya udah wudhu mau sholat tahajud malah diperolotin ya udah. Dipelorotin sama dia. Langsung dinenen. Enggak. Enggak langsung aja. Oh langsung aja. Lo bisa nggak nenen dulu sebelum dimasukin ilmunya air diaye? Bisa. Bisa nggak lo baca ubun-ubunnya ntar? Ya, bisa. Gimana? Ya lunas. Ya sambil dia nenen, tangan kirinya pegang alat kelamin suaminya diremes-remes sambil ditiup ubun-ubunnya. Lunas. Ntar lunas sendiri. Ada lagi gak? Yang mau ditanyain? Biar dianya sayang sama saya. Kan kalau dinenenin sama lo kan sayang, tuh kan dia minum susu kadaluarsa. Jangan ngebahas masa lalu yang udah-udah gitu ya. Enggak bakal. Enggak kan? Enggak dibahas ya? Iya, biar dia itunya mood. Enggak bad mood ya. Kapan mulai? Sebelum berangkat Cirebon kan? Bisa? Lu jangan minta, lu nawarin dulu. Bisa? Ya udah dah, tinggal praktek. Oke? Ada lagi? Apa lagi? Soalnya pasangan antik nih. Saya juga kan ikutan ini ya, komunitas masyarakat tanpa juga. Oh, masyarakat tanpa. Enggak apa-apa. Ya, enggak apa-apa. Saya ikut gitu. Enggak apa-apa. Ini sama suruh satu frekuensi. Oh iya, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Pokoknya nomor satu ilmu gue pakai dulu. Paksain sebelum berhubungan suami istri, suaminya suruh nenen. Sambil nenen, ubun-ubunnya ditiup, dibacain. Apa doanya? Lo maunya apa? Tiup di ubun-ubunnya dia. Karena surganya istri ada di suami. Surganya suami ada di ibu kandungnya. Surganya anak ada di emaknya. Nah, lo tiup tuh ubun-ubunnya dia. Sambil alat kelaminnya remes-remes. Kalau ngomong aja, ngomong gini, kalau dia nggak itu saya nggak dapet doa Allah, jodohin saya. Iya. Mau kan nenen? Mau lah, memang biasa suka begitu. Oh ya udah, ya tinggal praktek dah. Oke, sip. Makasih ya. Sini, langsung praktek, jangan pulang malam-malam ya. Iya. Oke. Ntar kalau udah praktek baru kemarin lagi. siap. Iya. Ini saya mau langsung pulang ke Cikarang. Langsung. Iya. Ya udah. Mampir ke orang tua. Jangan kapan neneknya lu kemalaman kan. Oke. Bos. Bukan santet. Cuma nahan dulu akhirnya utangin dulu doang. Karena yang pikiran begitu baju ibadah terus sampai cerai gitu. Jadi saking kesel gitu. Pantesan lu lalu dulu nggak cerai-cerai. Iya Pak. Iya. Nggak boleh. Udah ditahan. Lunas, lo berulang kemari. Sebut namanya binnya, udah langsung gua tilep. Nggak ada di muka bumi ini, ya? Butuh sama bandot.
Pantesan ibu utangnya nggak lunas-lunas. Orang ibu udah bilang, udah niatan. Pokoknya kalau dia udah selesai nih, gue mau cerai sama dia. Ayo sama Tuhan digantung kagak lunas-lunas. Ya, Jangan. tiap hari tuh bikin kesel aja gitu bang, nggak sejalan terus gitu. Punya anak kak? Punya anak, jadi semua Berapa ya? apa? Jadi semua urusan anak Kok nggak saya sejalan bisa mikirin. bunting ya? 4 kali. Gila apa ya? Itu gimana bikinnya dulu? Emang lo bikinnya merem? Enggak, dulunya kan gini, dia kan suka keluar kota dulu mah, dulu kan dia di proyek ya gitu. Dulu tuh, jadi kita udah 2012 tuh baru anak-anak udah gede ya, baru hampir ketemu tiap hari. Dulu kan jarang ketemu gitu, jadi saya sibuk kerja, dia sibuk juga gitu, jadi paling ketemu sebentar-sebentar gitu. Nggak bisa. Dulu. Pokoknya ibu mesti enjoy sama suaminya. Walaupun dia bertingkah, enjoy. Ini kan utangnya lunas. Berarti lunas utang lo tuh cuma nyamain frekuensi antara suami dan istri doang. Selaras namanya. Berarti gampang dong, Ji. Gampang lah. Tapi nggak boleh mbaknya, Uni nggak boleh punya dendam sedikit ke suami. Biarin lo, udah lunas lo. Tinggal. Iya, iya. Ya. Berarti kalau suami pakai jengkol, ini mau ada jengkol yang disuapin. Tapi sayang juga jengkol buat gue. Ini buat gue. Udah sekian tahun ngurus anak, urusan anak saya semua gitu ya. Ngurus dia tenang aja, nggak ada beban pikiran gitu. Saya aja yang capek kerja mikir apa gitu, dia seakan-akan nggak ada beban gitu. Tenang aja tidur makan gitu, jadi nggak ada mau besok mau gimana nggak mau tahu gitu. Mau besok dunia kiamat. Jadi nggak mau tahu, mau besok nggak makan apa nggak mau tahu gitu. Jadi saya mikir sendiri, jadi ya kesel sayanya gitu. Bintang. Di sini siapa? Oh, dia sama dia. Jadi kalau lo mau lunas, lo harus gembira punya laki bertingkah. Tuh cepat lunas. Jadi biar marah-marah terus gembira aja. Gembira. Pesugihan. Pesugihan. Iya. Ini pesugihan. Ini pesugihan. Ini pesugihan. Selama ibu jengkel sama pasangannya karena kelakuannya, tabiat, sifatnya, ntar jadinya lemot. Justru suami itu kan pasangan kita. Dulu kita muda suka sama dia gimana, sampai anaknya gue 4. Tapi waktu gue berhubungan suami istri, gue melayani karena kewajiban gue sebagai istri. Iya, tapi lo kok kuat. Sekarang juga harus kuat. Dan besok juga harus kuat. Dan akan kuat gitu. Berarti gue nggak usah harus usaha ini, nggak usah. Berapa? Gue nggak setuju. Jadi gimana dong ini? Ya kalau setuju, ibu maklumin dulu kelakuan, karakter, sifat, tabiatnya suami dimaklumin dulu. Bisa gak? Bisa, ya udah lunas depan mata. Berarti gampang bener dong dia lunas ya. Gampang lah. Gampang banget. Ada lagi? Ya, masalah. Simpel ya. Ya. Yang suka nonton YouTube siapa? Saya sering Lu. Nanti kalau ini dari lihat saya bawa. lu nonton YouTube aja dulu nyimak pelan-pelan. Soalnya kalau lu nggak ikutin gua, utang mesti bayar lo. Kalau bayar punya duit gak? Ya makanya harus Bokeh kalau nggak ada duit. harus ini harus bayar gitu. Hari Senin besok harus bayar gitu. Enggak lah. Udah jatuh tempo. Enggak usah. Enggak bakal dilupa. Tapi pulang dari sini lo mesti hati lo senang lihat laki lo. Tapi kalau lihat laki lo, alhamdulillah ada laki dia. Alhamdulillah. Bisa kan begitu. Kalau udah lunas baru. Ji, gue anterinnya laki gue Ji. Laki gue pasti gue terima ya. Buat jantan deh gue. Putra pejantan. Ada lagi? Ya udah.
Kan belum dipraktekin, lo praktekin dulu aja ya. Ya, Iya. sip, makasih banyak ya. Kabur. Terus ada pertanyaan nggak? Saya nih, Oh iya, apa? saya kan 2015 istri meninggal. Jadi sampai sekarang belum dapat jodoh gitu. Belum dapat jodoh? Belum. Ya nggak ada cewek yang suka sama lu lah, mungkin lo begitu. Ganti mukanya apa? Kalau cewek normal mau gak lu nih? Jangan. Gua aja laki nggak mau. Gampang bos. Nah, Kalau lu pengen ada cewek yang suka, jadi, kalau tidur jangan pakai celana dalam. oh, Terus lo remes-remes alat kelamin lo 9 kali, lo taruh di muka lo. Semua cewek yang lihat gue semuanya minta kawin sama gue. Orang gila termasuk ya. Umur-umur. Enggak lah. Lo cari perempuannya siapa namanya, lo sebut aja. Misalkan namanya siapa, yang lo bidik siapa tuh cewek. Remes alat kelamin lo 9 kali, taruh di muka lo. Nurut, manut, katut, sayang, setia, kegila-gila apa gua. Kita kegila-gila apa lu? Nggak mungkin dia ngomong gila, 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 gila. Jangan sampai lo ke rumah cewek lo, ketok-ketok pintu, tok 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 tok, ceweknya malah ngumpet sama anaknya, sama supirnya. Jangan dibukain, jangan dibukain. Kenapa? Ada muka tembok, ada muka tembok. Ketok-ketok lagi, janganlah, langsung aja lo, kerjain aja. Nurut, manut, katut, sayang, setia, kegila-gila sama gua. Kegila-gila ke gue, ngejar-ngejar gue, ngejar-ngejar gue, ngejar-ngejar gue. Tapi ngejar-ngejar lu. Terus panggil. Jangan lo samperin tuh cewek, lo datang ke rumah cewek itu yang lo suka, lo ketok-ketok pintunya, tok 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 tok. Dianya malah ngumpet sama anaknya. Ngumpet dia. Jangan. Panggil. Panggil, kerjain. Bisa bos. Lagi? ini masalah ini. Lo ketidur jangan pakai celana dalam ya. Ya. Nyamuk juga kan nggak gigit lo juga. Nyamuk menggigit nggak pakai celana, ada terbang. Ada torpedo. Ada torpedonya lagi gitu. Lagi mogok di dasar laut. Ini kalau ini masalah adik kan punya utang ke bank 700 juta ada semua lah gitu total. Jadi jaminannya kan itu tanah bangunan. Tapi apa mau dijual Pak daripada nanti disita bank mau dijual buat bayar utang ke bank itu gitu. Nah, gimana kan udah 4 tahun belum laku-laku gitu biar cepat laku. Apa adik saya langsung dibawa ke sini? Iya ya. Adik ya langsung ya. Agak bagus ya. Iya, harus yang punya tanah sertifikat. Nanti ya sini. Banyak juga gaji karyawan Yang belum dibayar. Bangkrut. Jadi pabriknya bangkrut. Yang adiknya punya usaha kosmetik bangkrut. Jadi pabriknya itu hasilnya itu mau dijual itu buat bayar utang ke bank sama gaji karyawan. Kosmetik. Iya. Tadi yang artis punya klinik. Ini kosmetik. Biasanya kosmetik usahanya ini bangkrut sudah dari 2017. pabriknya mau dijual. Ini apa asetnya pabrik itu mau Di dijual. mana pabriknya? Di daerah Ciawi, di daerah arah ke Sukabumi, ya daerah Sukabumi Ciawi. Pabriknya apa? Kosmetik apa? Orien Tiara Mustika nama pabrik. Nama pabriknya Orien. Yang dalam mustika. Apa kosmetiknya? Jadi mau dijual aja. Mau bayar utang-utang. Mau jual berapa? 1,2 M. Murah. Iya kan tanahnya cuma 700 meter. Sama ada bangunan. Masih. Enggak. Ya. Mau dijual pabriknya apa sama usaha-usahanya? Ya maksudnya pabriknya aja, bukan usahanya, pabriknya aja. Usahanya enggak. Bayar utang-utang ini. Kita dijawab aja. Nanti ada yang bawa ke sini gitu. Oke. Sip. Lo gak boleh benci lo sama sebelah lo. Benci sama laki gak apa-apa, sama sebelah lo jangan.
aja Ya. Haji. Ayo. Yuk, Tunggu aja. yuk. Apa yang udah beli? Iya, kemarin saya udah ke sini. Ajaknya apa? Ajaknya lunas utang saya pagi. Oh, deh. 80 juta. Bos ambil di sekitar bos. Maksudnya utang lo kemana? Utang ke bank. 80 juta. Ya, Terus? dan beberapa pinjam juga. Usaha lo apa jadi kegiatan apa? Usaha saya sebelum pandemi itu event organizer. Jadi sebelum pandemi saya udah mau berdiri sendiri. Yang tadinya udah 20 tahun saya ikut orang, saya pakai modal sendiri dan sebagai pekerjaan lapangan dari kasus kredit karena sebelumnya kan saya sering tawarin limit karena sering pakai rekening saya misalkan sebelumnya. Nah sebelum pandemi saya DP vendor yang karena memang sudah kenal gitu. Pas masuk pandemi diundur tadinya sampai nggak jelas, cancel kan jadinya. Nah DP saya mau tagih pun Bisa. nggak bisa karena teman-teman juga nggak ada kerjaan juga sama gitu kan. Sampai saya coba kemarin itu masker pernah juga Enggak masalah. ya Emang jalan? jalan alhamdulillah di Makassar kalau itunya jualnya gitu kan dapat SPK dari kualitas memang nggak banyak cuma saya kejebak 4 bulan di sana. Kalau kemarin tuh lebaran saya di sana karena larangan mudik sampai bulan Juli lah baru saya bisa pulang. Jadi sekarang terakhir apa kegiatannya? Sekarang saya dagang warung makan ya ayam di Ciapus. Jalan nggak? Alhamdulillah masih jalan. Ya udah itu dulu ditekunin yang jalan dulu. Nah kemarin selama saya sambil jalan warung itu saya balik lagi ke aset digital pagi kemarin. Kayak gimana? Cryptocurrency jadi kayak Bitcoin kayak gitu. Lagi turun banyak. Oke, Jadi hancur. hancur tuh tapi dari udah puncak. Jadi yang waktu saya ikutin itu Bitcoin masih ada 200 juta pak kemarin. Sekarang kan udah 300 juta. Sekarang udah 700 juta Harga apa? harga Bitcoinnya. Nah, kemarin itu saya main di anak Bitcoin itu namanya Doge yang kemarin pumping sampai 6.000 harganya. Itu saya beli 40 perak. Nah itu kemarin membantu saya bayar sampai setengahnya dengan sisa 80 juta yang Gimana caranya? Jadi kita invest Sampai berapa? beli koinnya minimal di itu nggak dibatas ada di Indodex namanya kayak gitu. Nah kemarin saya jual itu di harga 200 rupiah. Nah sekarang lagi pumpingnya sekarang dari kemarin 6.000 sekarang turun 3.000. Jadi kita aset ya seberapa pun harganya kita tetap beli gitu ngumpulin kemarin. Saya dengar itu tiap hari kabur semua katanya bos-bosnya. Oh itu namanya pihak ketiga Pak. Kalau cryptocurrency, jadi misalkan saya nih nawarin produknya yang cryptocurrency. Saus sambal katanya mau. Enak. Jadi itu mah oknum Pak. Kalau produknya nggak ada yang punya, soalnya itu dibikin jadi Saya tahu. Ah. Tapi yang dulu teman saya sempat invest yang di Inggris kabur. Hati-hati. Mau buka ini. Kalau sampai saat ini sih yang percaya di Indonesia Indodax. Kita mau menyimpan berapa tahun pun karena saya dulu itu 2018 udah pernah beli lagi masih di Ada harga. banyak teman-teman saya dia beli bisa tapi nggak bisa dijual kan itu mau cairin limited ya ada limitnya kan. Nggak ada di Indodax juga ada. Cryptocurrency itu nggak ada limit, nggak ada. Mau jualnya ke dia. Di Indodax juga kita beli di dia, jual juga di dia. Dia dari tahun 2010. Kenapa bang berapa itu? Kalau secara harga uang kalau kita nyairin di bawah 5 juta itu 25.000 fotografinya. Tapi di atas 5 juta dia ngikutin ada persentasenya lagi. Ikut lagi. Nah kemarin alhamdulillah pagi kemarin kan saya nyobain ngedenger yang lain sudah ekstrim. Yang di kantong saya berapa, yang ada di rekening saya berapa. Kemarin saya coba keluarin. Berapa total sudah? Kemarin tuh saya sekitar 300 lah pagi. 100.000. Iya.
Jadi saya nyesain cuma buat bensin doang. Temen saya saksinya lah. Hah? Temen saya saksinya kan si Rosi. Oh ya. Dan motor yang bawa saya kan jadi. Dan alhamdulillah selang 3 hari komunitas itu ada yang modalin saya. Komunitas apa? Komunitas kriptonya. Jadi saya punya komunitas juga. Grup ya. Grupnya modalin Berapa orang? saya. Cuma 1 orang sih. Enggak, kalau grup komunitas berapa orang? Ada ratusan Pak. Ada ratusan orang. Cuman saya di Bogor, alhamdulillah termasuk cepat katanya dari mulai Oktober sampai sekarang untuk masalah pengetahuan trading kan seperti trading jatuhnya kan. Itu lumayan banyak tantangan yang dari jauh mampir ke warung jadi rezeki juga kan. Makanya dipercaya, cuman nggak bertahan 3 minggu karena kemarin harganya langsung naik, minta balik modal. Jadi kalau kemarin itu masih diterusin, utang saya sepertinya lunas. Cuman ini udah 3 kali pagi saya ngalamin itu, masih hampir gitu. Ngalamin apa? Ngalamin hampir yang hampir lunas itu pagi. Nyaris Nyaris gitu dari kemarin. Jadi akhirnya kan saya jual, saya balikin lagi kan. Nggak ada modal lagi gitu kan sekarang. Oh, kan masih ada sekantong nih, kalau suka. Mau lagi? Enggak. Hah? Enak. Jadi sekarang pertanyaannya apa ke gue? Apa yang harus dilakukan Pak Haji? Terus kalau ada ini apa? Mie ayam. Mie ayam dulu aja. Jangan dulu di itu. Di liquitin. Di apa? Kailitin. Ya masih jalan. Terus kedua lu nggak boleh mikir. Ya itu yang bikin saya datang. Soalnya kan dulu mikir juga kan bangkrut. Masa sekarang mikir lebih bangkrut lagi? Dulu dia mikir terpuruk. Udah terpuruk mikir lagi, ambles lagi. Mendingan lu udah pernah mikir terpuruk, sekarang jangan mikir, kan naik lagi. Tuh, kalau mikir lagi turun lagi. Udah nggak usah mikir gitu. Jalanin aja. Ya, soalnya udah pernah mikir bos. Ya. Mikir sampai pala lo. Kalau bisa gue jebles ya. Iya benar. Benar. Goblok, palanya mau jebles. Gak usah, tapi kayak yang kripto, pasti Ya. untung dong kriptonya. Untung Pak, alhamdulillah makanya kan saya bisa ikut lagi bulan Februari. Belum dicairin. Udah Habis semua. udah habis semua. Karena debt collector udah neror keluarga saya. Sekarang lagi hancur kan? Jangan Kenapa? Iya kan nomor terdekat anggota keluarga. Jadi dia nelfonin keluarga saya. Makanya waktu itu saya jual di harga Rp200. Nah disebut hancur itu Pak, dia sehabis naik di 900 juta sekarang turun. Kalau kita lihat di bulan Oktober, dia itu 200 juta Pak. Oke. Iya, dengan waktu cuma rentan Oktober sampai April Namanya sekarang. cryptocurrency ini apa? Yang saya mainin itu Doge. Kalau Bitcoin kan, Bitcoin. kalau Bitcoin itu kan karena harganya tinggi, Sekarang berapa? di saat drop kan 770 dalam waktu 2 bulan. Kenapa itu bagus? Karena selama pandemi ini orang pakai online semua Pak. Jadi dia punya sistem blockchain, itu sistem keamanan, semua transaksi digital. Itu yang kenapa dia bisa jadi naik. Dia nggak bisa dikontrol sama siapapun. Negara siapapun nggak ada yang bisa kontrol. Jadi orang pada resah nih negara-negara yang semua karena nggak ada yang kontrol. Ini gimana bisa naik, kok bisa dituruninnya. Karena selama orang punya koin itu, berarti dia jadi servernya, sistemnya terus jalan. Jadi ada banyak cara Pak. Saya juga nyoba nambang, tapi kan nambang kriptonya ini butuh modal alat kalau pengen cepat hasilnya. Cuma dengan modal seadanya pelan-pelan. Alat berapa nih? Kalau yang mining koinnya itu satu servernya itu 65 juta. Lumayan. Iya lumayan. Terus ruangannya harus kayak gini pagi. Nasib. AC dingin, listrik gede. Karena digeder 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. 7 hari dalam seminggu. Tiap hari terus. Kan sebenarnya bisa ikut orang-orang yang ngadain servernya itu ikut. Nah itu yang kadang kalau orang belum tahu secara lama, ya itu yang ada di berita Pak, yang orang kabur, itu sebutnya pihak ketiga. Ada yang sebut cloud mining, ada yang full mining.
Tapi yang teman saya main itu bosnya itu dia kabur, orang Inggris. Orang Inggris. Nggak bisa dicairin, tambahannya aja alasannya juga. Iya. Sekarang lagi marak semua keluar yang betul-betul nipu. Karena yang nggak nipu mah nggak dulu ada Indodax dari pertama kali. Yang pertama yang gede yang Bitcoin itu. Itu produk, ya itu nama produknya. Indodax ini exchangernya. Wadah untuk bisa kita beli secara rupiah. Dia produk Indonesia lokal. Enggak, awal itu yang awal ya Bitcoin itu. Produknya ya Bitcoin awal itu nggak kripto gitu. Bitcoin itu mesin. Enggak, kok kayak koin-koin gitu. Sebenarnya itu Aset kayak digital. transaksi. Orang-orang yang laundry money, yang drug dealer itu mau pakai itu. Nggak bisa diapa-apain. Kayak dulu kantor saya dihack sih, mintanya bayar pakai Bitcoin. Nah itu yang ransomware Hacker. Ya. Jadi kalau produknya mah nggak salah Pak Haji, cuman kita yang menggunakan atau memanfaatkannya. Produknya itu dia sistem keamanan, blockchain-nya itu. Jadi kita transfer, contoh gampangnya, ke bank-bank nih, siapa yang ngamanin? Nah dia punya sistem blockchain. Itu dia dibayar dari setiap transaksi 0, sekian dari Wakarta. Makanya nilainya selalu tinggi semakin banyak transaksi. Apalagi pandemi ini kan online semua kita pakai kan transaksinya. Nah itu kenapa orang nggak tahu kok bisa harganya selangit gitu. Pertama itu ya. Berarti bisa kaya dong pakai itu dong. Kaya Pak Haji, sekarang lagi masa-masa jayanya sebenarnya. Teman saya beli di yang di China aja, masih di bawah $1. Iya, dulu tuh masih Awal-awalnya itu 2009 masih di bawah $1. Dia ngikutin harga dolar dari awal. Sekarang Sekarang 770 juta Pak Haji. harganya. $50.000. Nah, $50.000. Gila. Saya ngikutin dari bulan Oktober sebelum pemilihan presiden itu masih harga 200 juta, belum nyampe ke 300. Kalau sekarang dijual orang yang punya banyak kaya raya dong. Iya, termasuk hari ini. Sebenarnya punya aset itu dari dulu. Sehari ini. Hari itu beli Bitcoin dari awal muncul. Ya kalau dijual dia kaya raya dong. Udah kaya raya sekarang. Makanya kan artis enggak kaya dari situ. Artis yang nggak fenomenal tapi kayaknya dari situ ya. Suami dia juga kaya juga. Iya. Cuma kan sebelum dia nikah juga kan udah lumayan. Dari situ Pak Haji kemarin. Kenapa lu nggak kayak Sehari ini? Jadi saya baru kemarin Pak Haji sambil dagang ya. Kalau taunya emang dari dulu 2010 kan kita nganggapnya koin apa gitu kan ya dulu tuh. Cuman pas lagi ngewarung saya harus ngapain ngewarung sambil ngewarung gitu kan, makanya saya coba jalanin lagi aset digital itu. Setahu saya itu sehari-hari ada limitnya untuk mencairin. Kalau enggak mereka badannya bakal modal. Itu plot mini Pak. Yang dibatas itu batas WD-nya kan, withdrawal-nya, pencairannya. Itu plot mini namanya pihak ketiga. Enggak kayak misalnya kita beli ini. Misalnya kayak teman saya tuh, kan dia kalau dijual sekarang hari ini, dia tuh triliun rupiah. Dan dia nggak mungkin bisa cairin semua. Betul, itu namanya dia pihak ketiga. Misalkan sebenarnya saya punya poolnya, pool mining itu senternya nih yang nyediain. Nah saya brokernya nih yang ikut ke situ buat nambang. Nah baru kita ikut ke brokernya nggak batasin. Kalau di exchanger mah nggak ada Pak. Indodax ini nggak ada batasnya untuk pencairan segala macam. Karena saya udah pernah nyoba waktu tahun kemarin itu sampai Biasanya cairin di money changer. Indodax. Ya, berarti itu money changer juga berarti dia. Iya, exchangernya dia. Exchanger. Dari koin Dari rupiah atau rupiah kan, apa gitu. ke dolar. Nah, itu Indodax itu dari dulu. Udah lama Punya Bitcoin orang juga. Indonesia. Indonesia, asli produk Indonesia. Kebanyakan setahu saya dulu orang-orang Malaysia. Nah, itu namanya ini Cuman dia bikin di sini. ada Luno. Dompet Luno itu orang Malaysia. Dompet. Ya disebutnya dompet ya, wallet. Yang lihat itu orang Malaysia itu cepet banget reaksinya. Ya. Iya. Ini permainan luar negeri pada. Iya. Kalau sejarahnya sih nggak ada yang tahu Pak Haji. Jadi yang bikin Bitcoin ini orangnya nggak dipublish. Tadinya disangka orang Jepang. Nah, Satoshi ini yang bikin Tapi- Bitcoin ini jadi iya. aset. Hah? Orang Jepang namanya Satoshi yang bikin sistem Bitcoin ini jadi bernilai, jadi ada harganya. Ya orang Satoshi ini namanya. Makanya di Indonesia sebenarnya udah lama, cuman baru ramai-ramainya sekarang.
karena selama masa pandemi offline pada tumbang dan kita harus melek di online. Kata-kata ini cuman yang orang baru nyemplung kadang kan tergiur dengan penghasilan besar dengan diam, akhirnya kan salah memilih, tidak tahu yang mana yang benar kayak gitu. Kalau yang paling simpelnya sih beli di Indodax, invest setiap berapapun harganya, tunggu harga naik baru jual. Lebih simpel itu. Indonet tuh mulai dari tahun berapa? Pokoknya di atas 2009 Pak, tahun 2010 atau 2012 itu. Dia udah lumayan paling lama di Indonesia dibanding yang lain. Kalau Bitcoin awalnya itu kan tahun 2009. Iya. Kita waktu ke Dubai ya tahun lalu. Saya sempat di rumah ke Dubai. Itu Bitcoin. Dan yang namanya punya mereka bukan Bitcoin. Apa itu? Banyak koin apa Vidi apa terlalu banyak. Indonesia mengeluarkan banyak koinnya juga. Jadi teman saya main sih, dia boleh undang tamu sih. Saya berdua diundang. Nonton? Iya. Bukan ikut. Jadi di tidur di hotel berapa hari? 4 hari itu ya. Tower yang paling tinggi, makan. Oh ini banyak tuh. Baru undangan saya, belum pemain ya. Jadi gitu Pak Haji, jadi selama ini saya alhamdulillah coba nyari jalan, cuman ya masih hampir kemarin. Mikir, jangan mikir bos, gue juga gak mikir. Gue nih bos santunan anak yatim tiap hari di tadi 525 orang. Gua mikir udah ya jalan aja terus jalan. Ada sih itu artis tadi tuh Adela masih ya, alhamdulillah. Nah kalau dia cocok udah gabung. Bos jalanin aja, alami terus. Yang bikin lo jalan lemah karena kadang mikir. Tapi bisa ditagih suka nggak tenang lagi. Hah? Kalau udah ditagih sama dokter. Emang mesti ditagih, ntar nggak ditagih. Kalau waktunya nggak ditagih, mah nggak ditagih. Kalau waktu ditagih, ya gitu. Gimana caranya itu? Ya, lo alamin tadi, adanya nggak ditagih. Kan biarin lagi. Jadi kalau habis ditagih sama debt collector langsung ngebel gua pagi-pagi. Ih, gua nggak tahu nih nomornya siapa, gua angkat nggak tahu debt collector, katanya gitu. Gua nggak tahu kan. Ya udah, apaan gua domel-omelin, apaan gua nih. Udah lah, biarin lah bos. Akhirnya dia, gua udah keluar ketawa-tawa di kedua pagi-pagi. Padahal gua belum tidur. Aduh. Jadi gini bos, kan jalanin, nikmatin, syukurin. Nah, itu lo bisa nggak jalanin? Bisa, ya udah, nanti berlalu dan lo bakal kaya lagi. Dasarnya kan kaya, nggak mungkin. Nanti kaya lagi, punya aset lagi, rame lagi. Nah, tinggal lo jalanin dulu. Pada di grup berapa? Belum masuk lagi. Oh, belum masuk? Ya, Di 2 kali kesini belum masuk? belum. Masukin dulu tambahkan dulu tadi masukin. Ya. Biar bisa nyimak di grup. Tinggal di mana? Di Sukasari, Oh, tempat tanaman kembang-kembang. dekat Elos. Eka Lokasari, yang seberang itu PDAM. Oh, PDAM. PDAM Oh. yang ada apa? Taman Sari bukan SMA 1 Taman Sari di atas. Itu warung. Oh. Warung saya di Ciapus dekat sebelum Taman Sari, di dekat Pusbang, terus ditinggal Bogor, rumah di Asrama Brimob. Yang gerbangnya Brimob di situ. Sudah PDAM. PDAM ya. Dan situ lingkungan asrama militer semua. Nah, gitu. Dekat itu. Dekat ada pabrik roti Tan Ecuan. Ya, tujuan ya. Kalau itu udah lama ya. Udah lama. Ya. Udah lama. Kalau asli di Dermaga sih dekat. Saya tahu dari sini. Cuma baru diajak ke Rosi ke sininya. Oh, Rosi. Kalau bisa kenal Rosi? Teman SMP. Rosi bukan pemain sepak bola, Rosi. Kemarin Iya. Barang motor. Oh, teman SMP. teman SMP. Kalau mau diajakin dia? Gimana cerita ngeracunin lu? Gimana dia? Yang dia juga dulu pernah cerita. Gua cerita gimana? Yang utang berapa Ci? Lupa ya? Ini utang 500. Cuman kita nggak lama ketemu. Padahal teman SMP, teman SMA sama saya.
Cuman dia beberapa kali ke warung nawarin usahanya dia, terus ada yang support lah gitu. Cuman nggak cerita. Jadi warungnya di Taman Sari. Di Ciapus ya, sebelum Taman Sari, Kota Batu. Oh. Ciapus Kota Batu. Dekat-dekat Taman Sari mas sebelumnya. Patungannya Bang Berry itu satu-satunya doang. Ya. Iya. Ya, Terus beli mie-nya di mana? mie-nya sekarang jadi belinya dari Ciapus. Oh, ada pabrik. Enggak sih beli jadi. Oh. Tadinya saya beli di pabrik di daerah Dermaga, cuman mobilitas terlalu jauh kosnya. Ternyata kan yang penting dirasa Kuah itunya dagingnya. ayam, iya, keping ayam yang Ayam bikin sendiri. ayam bikin sendiri, alhamdulillah. Masih belajar, jadi masih banyak Mie ayam yang rame tuh itu tuh Pajajaran tuh, yang dekat Bank BTPN. Oh, boboho. Gendut Bank gendut. Oh, babi gendut. Jadi kalau ada Bank BTPN, sebelahnya kan ada gang. Tekom gitu ya. Sebelumnya. Pokoknya ini Bank BTPN. Bank BTPN. Ini sebelahnya nih kan. Itu dari pagi sampai sore rame luar biasa. Lalu mesti makan di situ. Terus lo jajar, tes, oh ini nih menangnya. Udah lo tinggal nyontek gitu tuh. Bakso gendut, mie ayam gendut. Lumayan gerobakan tapi yang makan bermobil. Gua aja kan kayak Alphard makan di situ dia mereka terus kemudian biarin dia ke Alphard. Tapi jajan. Tapi saya lagi itu nggak Pak Haji? Maksudnya di dunia kripto ini. Kemarin kan matanya investor tarik lagi asetnya karena harganya lagi naik. Maksudnya? Iya, saya lanjut lagi nggak di yang Lanjut aja. di digitalnya gitu. Lanjut. Jangan enggak. Apa doanya nyari investor lagi? Gak usah punya sendiri lah. Sendiri. Yang bikin lo gak bisa gede karena lo kurang percaya sama diri lo sendiri, kemampuan lo. Ji, apa yang bikin gue lemot, Ji? Ya iyalah lo gak percaya sama diri lo sendiri, harus lo percaya. Gue aja percaya, gue percaya pede, gue juara 1 kalau suruh pede gue. Nih, mau belanja baju tadi ya. Itu orang gue suruh belanja ke Tanah Abang atau ke pasar Tamrin City. Gue mah nongkrong di Plaza Indonesia, ngapain juga gue ikut-ikuti sama dia. Ngobrol, ngapain gue hari ini rugi. Beli baju anak yatim, bolak-balik aja. Gue nongkrong. Udah selesai gue pulang, kan gue bawa mobil box tuh. Mobil box bawa baju itu semua. Buat 500 anak. Jadi lu tuh yakin sama diri lu sendiri, yakin aja. Bos, emang gue nyari-nyari itu, bos, pasien kayak ada Medina, ada adiknya Ayu Asari. Ngapain nyari pasien? Panggil aja, pasien bawa pasien, tamu bawa tamu, dibawa, si Adel bawa. Alhamdulillah. Kalau gue mesti nyari, nih Del, kalau ada tamu nih, kartu nama. Ya, gak ada kerjaan, bos. Panggil. Latihan manggil. Oh, dia bisa manggil. Lo panggil duit, jangan lo manggil duit. Kebanyakan tamu-tamu RDI kan terlalu nafsu manggil duit, jangan. Kayak si bos aja nih naik motor, dia naik mobil. Lancar. Ijo, itu kan manggil. Kalau dia bisa baru manggil duit, ini ujung-ujung mau manggil duit, ya nggak mau lah. Ya dulu ya. Hah? Iya, latihan dulu. Latihan dulu. Misalnya lo dagang mie ayam rame. Orang yang pada bayar kembalian nggak diminta. Oh, nggak diminta. Ya kan? Misalnya orang bayar harga mie ayam lo berapa seporsi? 10.000. 10.000. Orang bayar pakai 20 ribuan. Udah masuk kembali deh. Ambil aja. Lumayan. Gitu. Orang bayar nggak kembali nggak diambil. Orang bayar kembali nggak diambil. Kan gue tanya sama pom bensin. Lo kerjanya apa? Gue di pom bensin, Ji. Bisa gak latihan yang gue ajarin? Kalau orang bayar kembali gak diambil. Bener kata dia. Ji, sebagian sekarang hampir orang beli kembalian 13.000, kembalian 2.000 gak pernah diambil, Ji. Lumayan lebihin buat gue. Nah, kali itu dia bisa panggil yang benernya. Lalu juga latihan dulu. Biar tenang Pak Haji, masih kasih tip kolektor. Biar tenang kan kalau di Haji ada di teror gitu kan. Silakan aja, muka gue nggak kelihatan debt kolektor, muka gue nggak kelihatan. Jadi orang tuh kalau lihat nama lu kagak kebaca aja di
mau ditelepon nggak ada nama lu. Naik turun orang aja. Selakangin aja. Selakangin 9 kali lah sampai copot alat kami. Ya lah, aset itu lebih berharga daripada Bitcoin. Iya. Lagi? Udah itu aja. Sip, kamu udah bos. Makasih ya. Yo. Oh iya. Sukses ya. Iya, amin. Ibu. Yo, sini. Ya, bos. Apa yang mau diobrolin? Ya, ya Pak. Ya, sudah. Ya, saya masukin. Saya masukin. Iya, siap. Udah pernah sini. Apa? Betul. Ini kondisi. Iya, nih. Dia. Mana? Kondisi usaha saya lagi terpuruk. Usahanya apa? Gak usah menyender, santai. Ayo. Usahanya apa? Gue nyender. Usahanya triplek berarti. Triplek. Iya. Terus? Ya intinya barangnya habis, barangnya masih banyak. Gak apa-apa. Barang habis. Duit nggak ada. Tapi lo sehat. Alhamdulillah. Ya udah itu dulu. Jadi ada yang mesti disyukurin, jangan. Gue bingung. Barang habis, duit nggak ngumpul. Kata lo yang penting lo sehat nggak sehat, ya udah itu dulu disyukurin. Ada satu yang disyukurin dulu untuk mancing yang gede datang. Sekarang gimana yang gede mau datang, orang yang kecil aja nggak disyukurin. Syukurin dulu, alhamdulillah ada modalnya, alhamdulillah pasti ada modalnya. Alhamdulillah gitu dulu. Pengen ada yang ngasih modal pasti terus kedua. Bos, kalau ada yang ngasih modal, nanti kayak yang dulu lagi, nanti diminta lagi modalnya, lo ngutang lagi. Kalau bisa, jangan ada yang ngasih modal, tapi lo punya modal sendiri. Dari mana? Dari Allah lah. Caranya gimana Pak Haji? Ya ada orang yang mau jual pom bensin, lo mediatorin, laku. Ada yang mau jual ini, ada yang mau jual itu, transaksi, lo akhirnya punya modal. Kalau orang yang modalin nyari yang orang modalin, gue nggak setuju. Kok nggak setuju Ji? Ya kan mesti balikin lagi dong. Kerjaan lagi. Dulu pernah Pak Haji, waktu itu kan Februari itu kata Pak Haji kan Senin tahajud kasih modal. Nah itu ujung-ujungnya dikasih modal sampai sekarang jadi belum kebayar, jadi tiap hari diteleponin terus itu Pak. Dikasih barang triplek gitu Pak Haji, jadi ada yang ngisi toko lah Pak Haji. Tapi ternyata saya nggak bisa bayar itu barang sampai sekarang. Ya nggak apa-apa. Bos, kalau lo sebentar ngeluh, kalau gue jadi Tuhan, gue tawarin lo mau pulang. Mau pulang apa? Enggak Pak, enggak, ya udah, lo syukurin dulu. Walaupun lo ada yang lagi, iya lo syukurin dulu. Alhamdulillah pasti ada uangnya. Alhamdulillah pasti ada yang buat bayar. Alhamdulillah pasti gitu. Kalau lu ngeluh, gue juga nggak setuju. Kalau gue jadi Tuhan, wajar kalau lo nggak gue kasih jalannya. Kalau gue nggak jadi Tuhan, gue bilang sama Tuhan jangan kasih jalan. Ngapain lu ngurusin orang ngeluh? Jangan ngeluh. Alhamdulillah besok pasti ada bayarannya. Alhamdulillah besok pasti ada jodohnya. Alhamdulillah besok pasti ada uangnya. Alhamdulillah gitu. Walaupun lihat di nyatanya nggak ada barang, ngapain takut? Kan ada Tuhan. Kadang bingung yang kalau pinjemin telepon mulu kali. Ya iyalah, kalau gue punya duit juga lu gue bayar mulu. Kapan lu bayar, lu udah lama janji gini ya, semua begitu ya. Coba kalau dia ngeber, lu nggak kesel, lu kesel sih. Kan biar gimana juga dia pernah berutang budi sama kita pernah pakai duitnya dia. Wajar kalau hajat lu nggak dikabulin. Kalau gue tanya Allah kenapa dia nggak dikabulin, dia nggak ada syukur-syukurnya Ji. Kok nggak ada syukur-syukurnya? Kan dia pernah pakai duitnya orang. Kalau orangnya minta, dia malah kesel. Oh gitu, ya cocok. Juga banget tuh. Terus kedua nih saya pengen ke tempat usahanya, pengen dapat tempat yang lebih bagus tuh lagi. Nggak mungkin. Nah lu aja sekarang ngeluh. Nggak mungkin. Udah mulai hari ini lu berdua, muke seneng. Muke beres sih jadinya gimana? Nih kalau gue laki bini nih, kata laki gue ngomong ini, Ji, kita mau motong ayam yang mana dipotong? Gue bilang, itu ayam yang kayaknya itu bengong.
Lu tuh mukanya mesti gembira, sumringah. Jadi kalau orang mau nyikat juga, kalau pada saat Allah, mana dulu yang disikat? Udah lu dulu berdua. Karena muka lu mungkin sedih. Seneng aja bos, bawaannya apa ya, proyek triliunan dah. Soalnya kalau lu sedih, nggak ada malaikat rezeki menempel ya. Coba lu berdua jangan lemes, gembira, seneng, sumringah. Pak Haji kayak orang gila. Ya kan ilmunya di sini ilmunya gitu, nggak waras. Seharian diteleponin terus nggak diangkat-angkat Pak Haji. Nggak usah, kalau misalnya lo rendam tuh HP lo di ayam, kan lo angkat. Udah saya hidupin aja. Udah saya hidupin tadi di sini hidup apa HP-nya. Pas maghrib tadi. Tuh? Jawabnya nggak telepon. Enggak, lo soalnya isinya tuh cuman sedih. Gimana ya? Tuhan aja nggak mau ngabulin lu. Gimana gue mau ngajarin lu? Tuhan ini nggak ngizinin gue. Lo jangan ajarin dia, Ji. Kalau ajarin awas, Ji. Makanya gue nggak mau keluar dari tadi. Coba lo senang dulu, senang, gembira, sumringah. Ntar Tuhan kasih, ajarin nggak, Ji? Ajarin nggak? Kalau lo ajarin dia, ntar lo kasih bonus. Gue ajarin lo. Tapi dia tadi Tuhannya ngancam dulu, jangan diajarin ya, jangan diajarin ya. Ayo, gue ajarin. Emang kenapa? Gue aja lihat mukanya kagak enak. Oh iya. Emang lo nggak lihat mukanya nggak enak? Iya bener nggak enak. Jadi lo banyak seneng. Pelanggan juga yang biasa pada belanja gede-gede itu sekarang juga nggak tahu pada pindah gitu Pak. Pada pindah gitu aja. Karena apa lihat barang saya kurang ada stok atau gimana? Ya iyalah gofok. Sekarang gue punya duit, mau belanja di tempat lo yang nggak ada barangnya, udah ogah aja gue. Normal lah. Jadi gimana Pak, harus usaha itu lagi apa yang lain lagi gitu Pak? Ya nggak usah, lo kan bidangnya itu, udah itu aja. Tapi muka lo enak dilihat biar malaikat rezeki mau dekat-dekat lo. Sekarang lo dilihat aja nggak enak, gue aja kagak nafsu. Ini Pak Haji yang kemarin Riyadhah yang habis jatuh nih Pak Haji. Kemarin Riyadhah 12 hari sebelum puasa. Jatuh? Iya jatuh kan kesleo gitu Pak Haji. Di mana? Di situ Pak Haji, di depan situ kesleo, jalan gitu. Mikir kali lu. Diurut waktu di pesawat itu Pak Haji, ini datang suami katanya, oh tadi dimintain bawa minyak urut karena jatuh. Waktu minta minyak urut itu belum jatuh, dan itu kan ada tamunya Pak Haji diurut. Eyang itu yang manggilin. Pengennya tuh sebenarnya sampai puasa, yang Rosa tuh yang manggilin tukang urutnya. Tapi malam nggak bisa tidur, pasti mau keluar, mau sholat, mau apa. Akhirnya pulang, urut di dekat rumah itu sembuh. Sekarang saya pengennya tuh ntar habis lebaran itu pengen Riyadhah lagi gitu Pak. Boleh. Iya. Biar ntar kan 3 bulan lagi itu bayar kontrakan gitu, pengen biar dapat tempat gitu. Lagi Pak Haji. Kontrakan toko. Kontrakan toko ya Pak Haji. Udah sama Di toko ngontrak. Iya, Rumah sendiri. Cuman sertifikatnya di bank. gue banget. Jadi utangnya banyak itu Pak Haji, jadinya makanya ya kemarin kan udah sempet waktu Riyadhah tuh malam-malam tuh yang jam 2 itu Pak Haji ikut di situ. Ini tapi suami kan nggak ngikut, jadi suami pengen ngobrol sama Pak Haji sendiri gitu. Maksudnya masih ada harapan gimana gitu Pak Haji? Masih. Kalau saya sih pribadi tetap ambisi usaha itu Pak Haji. Iya itu aja. Lain itu. Kalau usaha itu lo nggak usah belajar, udah bisa, tinggal naik terbang. Kalau usaha baru lagi, lo mesti latihan lagi, lama lagi, proses lagi. Kalau lo usaha ini, lo nggak usah belajar, udah bisa. Udah bisa. Udah gede, pasti gede lah. Kalau nggak gede nggak mungkin dong, ada artis mau datang bos, itu kan dari mulut ya. Makanya yang bingungnya ini loh Pak Haji, soalnya udah kontrakan mau habis 3 bulan lagi, sekarang modalnya nggak ada gitu, jadinya kan kemarin tuh habis ikut sedekah potong sapi, alhamdulillah. Ini sebenarnya Jumat ini pengen ikut lagi, cuman bener-bener minus nggak ada, nggak ada itu. Tadi kesini juga ini maksain pengen itu, soalnya dari pagi katanya diteleponin terus itu sama diteleponin sama kolektor gitu Pak Haji, jadinya ini udah dari pagi pokoknya itu terus gitu Pak Haji,
Terus tadi ya udah ayo habis subuh Dari langsung pagi sini. tensi dan lain-lain pengen marah terus. Siapa? Saya. Gara-gara apa? Ya ada aja itu. Jadi Jalan, ada ya. jalan. Contoh. Ya kayak tadi saya keluar jalan gini, ada mobil mau masuk, nggak mau ngalah juga, pengen saya sodok aja udah. Akhirnya saya buang kanan, udah dia baru minggir gini karena ya udah, awalnya pengen berantem aja gitu. Aduh. Pagi-pagi ya Allah, mau berangkat ke toko tuh Pak Haji, menjemput rezeki, ya alhamdulillah tadi jualan dapat 150. Transaksi. Dapat 150.000 rupiah itu rupiah. Udah habis jembatan deh. Rumah di mana? Mau kadang saya di Berstrat Ciladong Pak Haji sebenarnya. Rumahnya? Iya. Terus tokonya? Tokonya di Depok. Berapa jauh tuh? Ya kurang lebih ada. Di dekat agen gas itu Raja Gas itu. Oh, Raja Gas. Iya, Pak. Tadi kesini anak itu si gendut. Iwan. Anaknya Pak Haji Aman. Oh, yang Raja Gas. gede-gede dua tadi. Iya, itu anaknya dia. Oh. Anaknya Raja Gas. Dekat Yang situ. ini Raja Gas kan Haji Aman. Iya, saya di yang gang sebelahnya Pak Haji, yang jalan KSU arah ke Kota Kembang Bos, itu. lu dari dulu dagang triplek udah berapa lama? Saya udah 8 tahun di situ Pak Haji. Sebelum dagang triplek apa kegiatan lu? Saya kerja Di di pabrik. pabrik apa? Ya pabrik bikin furniture gitu. Bagian interior gitu Pak Haji. Contohnya bagi interior bagaimana? Kitchen set kayak gitu. Terus sekarang makanya terus jual, habis itu keluar dari 2013 saya resign dari terus pengen usaha sendiri lah. sendiri gitu. Terusnya apa ya? Ya itu Ya, itu tadi. tadi toko triplek. Dari 2013. Iya. Itu udah lama, ngapain juga lu gak usaha baru lagi? Nah ini Tinggal istri itu itu aja. yang usaha yang lain Karena lagi, gitu, kalau saya sih menjiwai. soalnya Ya. tadinya kan saya yang ngerintis, ini suami usaha kerja gitu Pak Haji tadinya. Udah gitu mulai berjalan, suami resign. Tadinya nggak punya utang waktu kerja gitu Pak Haji, kok begitu usaha tadinya udah lancar, sekarang kok tambah punya utang, jadi kayaknya apa kita usaha lain apa gimana Enggak. gitu. Udah itu aja. Punya utang awalnya karena ketipu kilo kosong tadi Pak Haji. Jadi saya main bank, ya dari situ saya main bank. Ternyata sini ya udah mulai jalan sih waktu itu, terus begitu pandemi itu Pak Haji, ya alhamdulillah sih syukur Pak Haji. Nih Pak Haji mau nanya, apa ada hubungannya Pak Haji kan waktu itu sekitar 4 tahun yang lalu pulang kampung menerima makam orang tua. Orang mertua gitu. Saya Pak Haji. Itu kan Udah karena ngawin anak belum? Belum Pak Haji. Ya nggak bil, nggak boleh. pasangan Sepuluh. Iya. Semenjak itu kesini. Kalau kita punya anak nih perempuan 1. Iya. Terus anak kita belum kita kawinin nih. Terus kita bangun makam. Iya. Dan lo gak bakal punya rumah. Kalau lo punya rumah gak bakal lo tempatin. Yang nempatin orang lain, yang ada lo malah kontrak. Dan gak bakal bisa punya rumah sampai kapanpun. Karena kan kita bangun makam. Itu dulu waktu belum kenal, belum Tapi tahu ntar bisa. gue kasih tau lah caranya supaya lo bisa punya rumah. Gampang mah, itu mah kerjaan. Ntar gue ajarin. Jadi Pak Haji kalau rumah ya alhamdulillah punya Pak Haji sekarang. Ya tapi sholatnya di sekolahin. Iya Pak Haji. Iya itu. Orang yang bangun makam orang tuanya, padahal kan itu bagus ya. Iya. Itu rumahnya, suratnya itu dijaminin di bank. Misalkan Bank Penin, dijamin Bank Penin. Di Bank BRI Pak Haji. Iya, misalkan. Iya. Jadi juga lunas-lunas juga. Gak bakal lunas bos. Ya, Gak bakal lunas. dari itu Pak Haji terus ke sini tuh saya yang ngerasain, cuman kata Tiap suami bulan nggak boleh, dicicil utang aja. nggak boleh ngomong begitu, kata suami kan benar gitu. Iya kita. Tapi biasanya orang yang punya rumah, suratnya dijaminin di bank, karena dia bangun makam penyebabnya, itu nggak bakal lunas utangnya karena kan dia temperamen, panasan. Nah, adanya di lu tuh temperamen panasan. Nggak tahu ujung-ujungnya marah, apa-apa orang di lockdown, apa-apa lo bisa lo lockdown, semua di lockdown. Kalau bisa bini lu di lockdown aja. Bininya di lockdown. Kadang saya gini, anak-anak tuh kalau udah papanya itu udah diem semua, termarah, emang bener Pak Haji, kadang kita sampai saya pengen ngambil hatinya, saya pijitin kan kakinya suka, semenjak habis itu kan mikir gitu Pak Haji, habis kena itu terus mikir, jadi Komisitin. itunya naik, gulanya naik, pernah tinggi Saya gulanya. pernah tinggi dulu Pak Haji. Sampai berapa? 485. Oh, normal berapa? Ya normal kan 150 di bawah 200 Pak.
Terus kakinya sering panas Pak Haji, jadinya kalau sekarang kalau agak marah itu saya ngambil hati supaya dia nggak marah, saya pijitin kakinya gitu Pak Haji gitu. Supaya biar nggak marah-marah terus gitu. Kayak bini gue, pijitin kakinya. Dulu pernah tinggi semua. ambil telanjang dipijitin gitu ya. Dulu pernah tinggi semua tuh, asam berat, kolesterol pernah tinggi semua. Bisa sembuh pakai apa? Ya. Makan apa? Yang diajarin Pak Haji. Diajarin Pak Haji. Itu Saya di ciplukan di atas. masjid. Di atas juga ini juga. Ciplukan itu. Nanam tuh ya. Nanam? Nanam. Di mana? Di atas rumah. Di pot-pot gitu Pak Haji. Iya. Kayak bini gue nanam cipulukan. Itu buah dari kecil tuh, buah kampung. Buah kampung ya? Masih mana? Kalau saya kelahiran Tuban Pak Haji. Oh, baik. Nganjuk Pak Haji. Oh, Nganjuk. Ya, tangannya Bu Siti kemarin. Oh iya, Bu Siti kenal? Kenal Pak Haji. Oh iya. Kenal di sini. Sembuh tuh Bu Siti di centong ya. Masa Makanya, Bu Siti terkabul, kamu nggak terkabul? Pastilah terkabul. nah, makanya tadinya kan gini Pak Haji, saya riado gitu biar suami kan biar bisa nyari ekonomi, terus saya di sini riado gitu Pak Haji. Saya dapat 12 hari saya jatuh, akhirnya dibawa pulang. Gara-gara saya rasem nih Pak Haji. Hah? Kan pengen makan sayur asem tuh itu sebenarnya ini kan ada itu Pak Haji di kampung tuh. Di mana? Ini bawah situ kan ada jalan dikit itu Pak Haji, jalan kecil. Ada gitu katanya. Oh yang nyebrang gang kecil jembatan, terus lewat sawah-sawah itu. Mana waduh? Ada Pak Haji, warung sembako begitu. Terus? Dia kata Mbak Femi itu di situ mau sayur asem, mau bakso ada kalau pengen. Saya sore-sore ke situ mau jam 2-an gitu Pak Haji. Jam 2? Jam 2 sore, terus asar nyampe sini gitu kita bisa sholat terus hijab gitu Pak Haji kan riado malam soalnya waktu itu Pak Haji. Dan itu suami emang udah berjalan sini saya nggak kasih tahu kalau saya jatuh, kirain cuma begitu aja, nggak taunya kok sampai nggak bisa jalan gitu. Seleo. Iya seleo, bengkak. Terus sama yang Rosa itu dipanggil tukang urut gitu. Waktu itu. Tinggal di lantai 2 Makanya sama Pak Bambang suruh itu kan kalau biar dapat semuanya kita sama temennya ada bertiga, yang satu kan pulang biar cepet terkumpul katanya. Kita kan kalau orang sedekah duit kan sedekah subuh itu kita sedekah tenaga jadi 2:30 itu habis tahajud kita langsung ngepel, kita berlomba tuh bertiga lantai 2 sama lantai 3 gitu sama ngelap-ngelap kaca gitu. Ntar jam 4 kurang kita langsung baru sholat subuh biar kita dapat sedekah subuhnya katanya gitu. Terus udah gitu kalau pagi terus itu mesin toilet itu cuman baru dapat 12 hari terus jatuh itu. Tadinya tuh nggak boleh pulang, cuman saya nggak, kalau mau ke kamar mandi yang itu sama Ayah Rosa jangan pulang katanya gitu. Cuman kalau kamar mandi ini kaki udah bengkak banget, kayak panas dingin semua gitu Pak Haji. Akhirnya ngurut di rumah itu dekat ya di Kostrat. Bisa jalan 2 hari, cuma mau kesini lagi anak saya gitu jangan dulu mama ntar habis lebaran, soalnya kalau puasa gini dia nggak bisa bangun kalau nggak dibangunin. Anak berapa? Anaknya yang ada 2 Pak Haji. 2, yang 1 10 tahun, yang gede 21 tahun. Jadi yang paling gede apa kegiatannya? Kuliah Pak Haji. Di Papua. Tapi saat ini semenjak liburan ya bantuin saya ngambilin triplek. Lagi perempuan? Laki. Soalnya kan udah nggak bisa gaji pegawainya berhentiin aja semua. Subletin semua begitu apa Itu pandemi terus udah gitu kemasukan juga kurang jadi berhentiin. Uang bayaran berapa tukangnya? Yang bantuin berapa hariannya? Hariannya sekitar 70 sehari. Tapi bulanannya kan ada 1.200.000 1.300.000. Kira ya udahlah, nggak usah pegawai, biar saya sendiri aja yang jalan. Sama anak gitu. Karena kerja saya sendiri yang jalan, saya bayar sendiri, saya bangun sendiri, berarti kan sekali triplek 18 mili kan 2 lembar kan lumayan berat Pak Haji. Nah, kemarin itu waktu anak lagi ujian kan online Pak Haji ujian nggak bisa diganggu, saya yang jagain. Cuman kalau itu ngangkat sendiri saya kasihan gitu. Terus dari itu lumayan sih berat kayaknya. Kemarin saya udah konsultasi sama Pak Haji, dan bapaknya kan belum, makanya ini maksain kesini. Dan itu dari pagi juga hawanya itu kayak marah-marah terus. Saya tuh udah ini suami Pak Haji, saya udah tenangin gitu ya, kayaknya yang namanya orang di telepon gitu ya pokoknya. Kalau dikit udah langsung kayak pengen nyamber.
Orang Jawa Timuran. Iya Pak Haji. Padahal jimat saya buang semua kemarin Pak Haji. Gimana cerita jimat dibuang? Ya kata istri udah buang-buang aja lah. Ada Pak Haji kan senang kebal kan senang tadi. Contohnya? Ya sekarang kayak diaspora apa semua jimat-jimat apa Haji? Mau di mobil? Ayo ada. Oh dulu jimatnya banyak. Banyak alhamdulillah. Tuh jimatnya banyak nih. anti Kemarin kan pas anti kebal semuanya. Tapi nggak kebal sama Dep Kolektor. pas hujan kemarin udah gede di kali kali kan gede tuh. Ngalir udah. Dilarung. Salah rutin aja. Itu jimat apa? Kebal apa aja contohnya? Ya kayak baju untuk semua barang macam itu. Kan tulisan Arab semua sama ada wafaknya. Kitab-kitabnya semua udah saya itu aja. soalnya kan waktu itu kata Pak Haji gini, ntar yang nunjukin tuh anak waktu itu kan saya pisahin beriang, habis kesleo kan udah sembuh Pak Haji, udah gitu seminggu kemudian saya beriang gitu, udah panas seminggu gitu, udah gitu saya sembuh, anak saya yang kecil kan tidurnya sama saya itu panas, terus saya bingung dikasih apa, kata Pak Haji kan celana dalam saya kompres pakai celana dalam saya, itu terus dia ngiku, itu bersin gitu, saya nggak tahu apa aja di pintu, saya raba, nggak taunya sabuknya ini Pak Haji. Kata saya gini, Pak itu mau dibuang enggak? Aku kalau nggak dibuang, aku nggak mau riado lagi ke tempat Pak Haji, kata saya gitu ke kandang. Terus nggak tahu terus hujan-hujan dibuang sama anak saya yang gede, nggak tahu saya buangnya itu Pak Haji. Ya alhamdulillah pas hujan gede banget itu, pas habis terawih itu saya langsung udah terima kasih udah bantuin saya, udah sekarang balik lagi dah kantor. Kayak punya gitu yang ya. bikin. Balik. Soalnya itu kalau nanti itu si hodamnya nanti kalau masih udah meninggal, entar dia minta bayaran. Kan dia pernah dipakai sama kita mesti bayar jasanya. Tapi pahala kita pindah ke dia, saya. Dosanya jadi pindah ke kita, repot. Kita di dunia udah susah ya, di akhirat susah lagi. Tapi terus itu gimana tuh Pak Haji? Ya kalau dilarung, nggak apa-apa. Oh, udah berarti ya. Udah air ngalir gede, makanya saya nunggu air tuh sampai biar. Itu siapa yang ngasih tahu? Ya dulu tuh. Nggak orang di tempat air yang deras Kalian banget. itu nyimak YouTube-nya Pak Haji itu. Tapi yang pulang kampung, minta buang ke Tuban ya. Udah Yang di laut itu Pak Haji, cuma kan kata kapan pulangnya udah, mumpung air sungai ini gede, sekali aja saya. waktu itu kok pernah nyimak itu apa YouTube-nya Pak Haji, katanya ada orang larung itu yang punya pegangan di laut jadi kaya raya gitu. Apa itu ya penyebab namanya kita punya banyak kayak begini anugerah gitu Pak Haji ya. Jadi saya mikir apa itu. Cuman ya Soalnya itu kan ikut makan si hodamnya. itu perdebatan itu udah minta ampun tuh Pak Haji. Iya. Tuh. Yang menang sama debat akhirnya. Ya, cuman ini apa emang agak itu cuma saya gitu ya, saya pelanin ntar anak saya yang saya pesen kalau nemenin kalau bapaknya ngomong apa udah diem, pokoknya diem aja nggak usah ngomong iyaannya aja, kata saya gitu. Soalnya ya begitu Pak Haji, kalau lagi ngomong saya mau dilihat doang udah ini badan udah gemeter semua Pak Haji. Dilihat orang laki deh. Iya Pak Haji. Ya bilang. Emang sih belum pernah Pak Haji kan gabung saya Pak Haji. Udah lihat. Kalau udah marah cuman ngomong sedikit saya mah udah takut Pak Haji, cuman itu Pak Haji mah belum pernah mukul sih, belum pernah, nggak minta saya Iya itu kan ada di sabuknya itu ada hodamnya, jadi kalau ada orang mau apa ke dia punya pegangan itu. Tapi kan nanti kalau dia tapi nanti kalau udah di akhirat udah mati, dia itu kan nagih kerjaan 2 kali mesti bayar dia. Itu namanya ilmu wibawa, ilmu. Iya Pak Haji benar. Betul? Betul. Alhamdulillah. Makanya dulu kan namanya orang kerja kan ya pengen wibawa, pengen diseganin lah sama orang tua juga, itu kan kenapa kan juga banyak itu waktu itu Pak Haji. Ya, jadi biar gimana ya, namanya satu tim biar kita semua rukun lah gitu. Ya cuma orang kerja di pabrik kan ada yang carmuk, ada yang inilah, saya paling nggak seneng gitu. Jadi semua yang nggak suka ya saya tantangannya dulu gitu. Termasuk manajer saya gitu. Udah sering kali saya tantang tapi nggak ada respon gitu loh. Bahkan sama pas meeting ke Big Boss saja udah saya beberapa meja udah pada diem semua waktu itu. Karena tensi saya udah naik, udah pengennya panas aja memang. Wah udah hajar aja itu awalnya begitu. Masih Kompor. Iya. Jadi udah kayak dada gimana kalau di depan itu lah. Iya.
karena pengaruh itu saya juga nggak tahu. Iyalah, karena kan dia hasut. Ayo ada gue, ayo. Tapi bego semua juga, saya ngomong sekata dua kata itu diam semua, nggak ada yang ini. Iya, takluk. Tapi kan nanti dia minta bayaran. Mendingan pakai ilmu kearifan lokal aja, pakai alat bantu kita diremas, taruh di muka, bosnya saya sama saya, pelanggan datang lagi, modalnya gue punya sendiri, nanti datang. Pakai ilmu kearifan lokal aja. Saya pengen pelanggan yang biasa pada belanja ya pengen balik lagi apa aja. Boleh. Biar tambah. Itu disilahkan aja ada kan di YouTube-nya. Mungkin tadi kita bisa ya Pak Haji, Bisa. dapat modal itu Pak Haji. Iya. Tapi nggak kembaliin. Kalau udah kembaliin ya buat apa lo? Iya, Pak. Kalau bisa orang ngasih modal nggak balikin. Kalau balikan kan ntar diteror-teror lagi. Iya Pak Haji. Pusing lagi Pak. Pusing lagi. Utang 500 mencari sana kemari pusing Pak Haji. 500 itu. Iya. Yang salah saya Itu aja pinjaman online di koperasi, di bank, kayak di motor begitu jadinya Pak Haji, kecil-kecil tapi banyak tuh jadinya. Malah, nanti kan udah dari sini udah ngobrol berdua kompak. Enggak lah, ini kan belum kompak. Itu kan semenjak dari lihat dari sini itu dibungkus pakai itu celana dalam. Itu jadi ada yang saya habis celana dalam saya bungut diem, nggak ada yang sampai sekarang nggak ada yang nelpon ada. Cuman ini yang satu ini yang kolektor. Ya udah lo bungkus saya lagi pakai celana dalamnya double yang pokoknya betina celana dalamnya double, yang nggak betina ya selembar. Jadi Ini apa nomor HP-nya Pak Haji? soalnya ini pinjaman online Pak Haji. Nggak apa-apa. Kalau yang double celana dalamnya double. Lo kumpulin celana dalam lo yang bekas pakai, lo pakai dulu. Double-nya khusus istri aja atau gimana? Bebas, bos boleh, istri boleh. Bebas. Kalau misalnya ini Pak Haji, biar kita kan pengen sedekah kayak orang-orang tapi kita kan nggak ada duitnya, kita pengen sedekah tenaga riado itu Sama. istri aja gitu bisa ya Pak Haji? Bisa. Oh, gitu. Biar suami bisa nyendel gitu Iya. yang di rumah gitu Pak Haji. Bisa. Soalnya kan suami bisa ngantar-ngantar kita, kalau istri kan nggak bisa Nggak bawa bisa. apa-apa gitu Pak Haji. Gak apa-apa istri aja, nanti suami yang di sana. Tapi lu nggak boleh jengkel sesaat, lu suka jengkel sesaat. Sekarang ya Pak. Jangan ya. Itu yang bikin rezekinya loncat-loncat. Oh yang di YouTube lo simak-simak aja. Kalau yang laginya rewel, kan dalamnya double 2, double 3. Kalau yang nggak rewel ya udah satu aja. Jadi biar pelanggan pada nurut semua gimana? Kan dipanggil, tadi kayak dia waktu naik mobil lancar. Ijo. Nah lo panggil. Pelanggan yang lama pada datang, pelanggan yang baru pada datang, pelanggan yang lama pada datang, pelanggan yang baru pada datang. Entar pada datang semua. Dan pasti. Tapi kalau untuk tempatnya mungkin pengen cari yang lebih enak kali. Ya udah boleh. Posisi pas tikungan gini kadang-kadang mau puisi kan jalannya nikung begini. Pas puisi pas di tikungan gini Pak. Kalau sekarang kan jalannya enak jadi motor dulu kenceng-kenceng. Kadang-kadang kalau anak saya yang bawa kasihan saya. Yang motor dari ketandapan. Udah gitu kan itu saingannya tuh sekarang kan Ya, itu dekat. tempatnya sendiri, udah gitu kan dia modalnya gede gitu Pak Haji. Dia bikin bank berapa M gitu Pak Haji. Jadi 3M. stok barang Langsung penuh gitu Pak Haji. Ya nggak apa-apa, nanti kamu udah punya modal. Amin Pak Haji. Pasti. Makanya kita udah maksudnya mending kita yang pindah aja gitu. Kita ada jual dikit lah biar lebih enak. Boleh. Pokoknya semua apa aja yang enak-enak aja. Ya. Tinggal praktek ya. Ada lagi? Udah. Ada lagi? Tinggal praktek ya. Itu tadi nggak diajarin tuh Pak Haji yang habis mau makan tuh Pak Haji. Iya, ntar sambil jalan aja itu. Yang tadi belum dipraktekin. Oh iya. Silakan ini. Terus sambil jalan. Kaki deh, nah. Ya dicentongin aja, ntar cari centong kayu kalau ntar sambil Itu kemarin nyari. dicentongin Pak Haji. Udah. Udah centongin. Udah. Ada perubahan. Iya ini udah Betul alhamdulillah. dikirim dari Nganjuk tuh kemarin. Oh. Sebuah kunci. Kami tadi kirimin gitu yang Yang nyari siapa? itu kakak saya gitu Pak Haji, nyari di Telepon. tetangga-tetangga katanya yang lama dipaketin gitu Pak Haji. Ya Belum ada gerobak itu Pak Haji. Nah. Kempes. Ya maksudnya yang udah bocor-bocor gitu Oh, Pak Haji, iya, iya. centongnya Iya. yang udah lama banget gitu. Bijak. Kayak jati. Iyalah, sono Blora, jadi Nganjuk. semua Nganjuk. Deket hutan soalnya Pak Hutan. Haji. Semangat ya. Ya, Semangat ya. Ayo udah. Ya. Kasih ya. Pak Haji ya. Ya. Kasih banyak Pak Haji. Ya. Pak. Pak, ayo balik. Habis Kang Nur. Itu sih Pak. Ya, makasih. Assalamualaikum. Yo.
Assalamualaikum. Ayo. Ayo. Apa Bu? Biasa, kayaknya kesini dulu. Gak apa-apa. Emang adanya gimana? Adanya. Apa yang mau diobrolin? Saya punya usaha Pak Haji. Ya. Udah 20 tahun jalan ya. Usahanya apa? Aksesoris mobil. Di Ramanda Depok. Ramanda Depok? Iya. Oh iya. Pakai Forest Pak Haji. Kemarin ya sempat maju, cuman nggak ada hasil. Sekarang ini tambah merosot, uang nggak ada, barang nggak ada. Kan udah saya ajarin di YouTube. Kalau kita punya usaha, terus nggak ada hasilnya, penyebabnya cuma sholat badiah qobliyahnya bolong. Nah, ibu sholat badiah qobliyahnya bolong nggak? Kalau bolong nggak dibenerin doang. Ya kalau sekarang baru gitu ya. Jadi syarat kalau usaha kita nggak jalan, itu badiah qobliyahnya bolong. Nah, kalau nggak bolong, jalan. Ya. Itu doang. Iya. Apalagi? Ini jadi kan sekarang kan kondisi tokonya memang tapi sudah sedikit-sedikit sih ada barang ya Pak Haji ya. Kemarin kan udah kayak rangka doang, nggak ada isinya. Terus toko sebelah ini, yang toko sebelah saya kan tokonya dia tambah banyak ya, ada 3 toko. Terus sempet ucap nyentuk gitu ya, tinggal toko Mega Mas doang nih, gue tumbangin, gue outin. Jadi dia seperti mau ngincer toko saya. Gak apa-apa, ibu tinggal balik. Tinggal toko lo semuanya gue jadiin milik gue, gitu ya. Kan ucapan doa, tapi ibu di saat dia ngucap gitu ibu don, ya ibu benar dicaplok sama dia. Bukan, jadi ada yang nyampein ke saya. Gak apa-apa, haknya orang. Ibu tinggal balikin. Bu kayak gitu-gitu, Bu kalau ibu gak boleh gentar, karena iya gak boleh, ibu harus ngomong. Tokonya dia ntar jadi milik. Oh iya. Gitu ya. Iya Pak. Ucapan doa. Kalau ibu digituin gentar, ya bukan pasiennya RDI dong. Iya Pak. Lu tinggal ijab aja sama anak yatim. Kan hampir orang yang sedekah sama anak yatim, kalau kita dinakalin, yang ada mati. Iya. Gak ada yang hidup. Besok lu kalau Selasa, kan ada yang mau motong sapi. Itu orang biasa, orang luar biasa. Berantem sama beli semuanya mati semua. Berdebat nih ribut, mati. Karena sedekah. Bila sedekah. Kalau sedekah sapi hari apa Pak? Jumat. Jumat ya? Jadi insya Allah ya Pak Haji. Boleh. Saya udah punya nomor rekeningnya Pak Haji. Udah. Nah, ibu udah di grup belum? Belum. Anda minta Saya grup apa sih kena lihat Pak Haji dari YouTube kan. Udah nyoba pakai centang, udah saya punya. Udah praktekin? Udah praktekin. Apa? Gimana praktekin? Ya yang buat yang manggil itu pelanggan di toko gitu, datang sukses gitu, lunas utang gitu kan. Ya saya baru belajar nyoba itu gitu Pak Haji. Emang kan nggak boleh ini aja nih Bu, kalau ibu mau nih kan ada centong. Dipukul aja di tokonya ibu di eskalase. Di barang dagangan ini pukul. Rame. Orang datang beli, nggak ada yang lihat-lihat, nggak ada yang nawar, beli. Bentar beli. Ini aja kalau ini. Centong kayu. Di bawah saya Pak Haji. Iya. Kenapa nggak dibawa sekarang? Ada di masjid. Oh iya. Itu. Oh ada centong. Kita masuk di grup sama Carlo ya. Oh iya. Ada lagi? Ya itu doang paling saya kan. Kamu belum dipraktekin. Praktekin dulu. Nanti besok kesini lagi bisa sambil lihat. Insya Allah sih nanti Jumat Pak Haji kan pengen itu sedekah. Oh iya boleh. Insya Allah nanti Pak Haji. Sip. Insya Allah bisa ajak kesini lagi Pak Haji. Iyalah, terkabul ya. Makasih Pak Haji. Amin. Assalamualaikum. Yuk. Apa? Pak Haji. Ayo. Ketemu lagi. Oh iya, ayo sama siapa? Sama anak. Oh iya, ayo. Apa yang mau diobrolin? Enggak lah. Ayo sini. Ayo, siapa Ini ya? anak saya nih Pak Haji. Oh iya. Ayahnya si ganteng. Oh iya, ayo. Apa yang mau diobrolin? Ini yang cari jodoh. Oh iya. Apa yang mau diobrolin? Apa yang mau diobrolin? Yang diobrolin nggak ada sih Pak Haji. Cuma kangen sama Pak Haji aja. Pak Haji mau sedekah sapi itu tadi kan tolak nih Pak Haji. Cuman nanti baru ketemu ada duit, ya udah saya sekarang setelah sama Pak Haji. Boleh. Sedekah sapi. Sedekah sapi. Iya. Nah, nanti ijab di atas kan ada tahajud ntar kan bentar lagi. Boleh Pak Haji. Boleh. Tadi
apa? satu lagi Pak Haji, si ganteng udah bilang anak saya yang di Ambon. Alhamdulillah mah ilmu Pak Haji dahsyat. Contohnya. Aduh, katanya gini Pak Haji, masa orang situ pada suka semua katanya. Terus cewek-ceweknya juga, bosnya juga gitu kan. Terus temannya bilang, kok sama lu bos baik sih, sama gue marah-marah katanya. Waduh, ilmu Pak Haji dahsyat banget gitu. Gitu Pak Haji. Apa yang dipraktekin kalau boleh tahu? Ya biasa Pak Haji, yang saran Pak Haji, yang bawa celana di iya. logo celana maknya di Iya, logo, iya. ketemu orang, terus mejanya tempat kerja ditempel-tempelin Iya. semua. Berhasil Pak Haji. Iya. Jadi terus dia satu hari gini Pak Haji, saya bilang, lu taruh duit lu di dalam celana itu biar kepancing bawa teman yang banyak. Datang. Gitu. Jadi ya udah. Bisa Masukin di grup tuh ibu tadi. Yang Barusan yang dagang aksesoris di Depok. Jadi alhamdulillah Pak Haji udah bisa ngasih saya lah. Udah ya, alhamdulillah. Alhamdulillah Pak. Nah, samping dia ngerjain ritual, ibu di sini juga ngerjain juga biar di backup. Ibu ngerjain buat anak, si ganteng juga ngerjain juga biar dapetnya double. Gitu. Ya, ibu panggil. Jadi panggil aja. Si ganteng di sana rezekinya tambah banyak, si ganteng di sana orang pada percaya, si ganteng gitu aja buat dipanggil. Kayak si bos bawa mobil nih, dia manggil lancar gak? Nggak ketemu hijau. Jadi lampu merah nggak pernah warna merah, selalu hijau terus, betul? Iya. Nah dia kan punya hajat, udah kan jatuh nggak apa-apa. 400 miliar. Cair. Bapak ini member terus Pak Haji di sini. Member terus. Maksudnya tiap testimoni ada Bapak ini tiap mukanya. Saya bilang kenapa Bapak ini bisa, saya nggak bisa. Kenapa saya juga bisa? Dia kan tiap hari emang. Dia kan tiap hari. Daripada pulang, saya bilang dulu di sini aja dengar ini. Nah dia kan 400 miliar. Dia bilang cair. Ada yang cair nggak? Nah, jadi panggil. Lagi bak mobil nih, lancar. Ijo. Nah, sekarang kita mau manggil apa nih? Misalkan jodoh. Datang. Lulut, manut, katut. Nanti begitu. Terus kan gini Pak Haji, waktu saya sebelum ini kan suka ijab di tiap hari Jumat datang ya kan, sama suami sama anak. Tapi anak saya Anita nih baru kesini, yang saya ijabin tahun ini merit. Nah alhamdulillah di bulan Oktober ini Pak Haji. Nah saran Pak Haji gimana Pak Haji biar lancar uangnya? Kalau mamahnya ngomong satu, ini nggak boleh jawab. Kalau mamahnya ngomong misalkan, Mbak, ibu kalau manggil dia apa? Vivi, baju kotor ditaruh di tempatnya, langsung dinyaut. Udah, nggak boleh. Dia suka nyaut. Oh betul? Iya betul. Mama ini kan ada gitu. Nggak boleh. Itu yang bikin kadang lemot aja. Nggak boleh. Vi, Mama tolongin ini Vi. Entar. Vi ini iya. Nggak boleh jawab iya. Entar nggak boleh. Diem aja. Itu yang bikin duitnya ntar dia banyak. Jadi kalau biar jadi pegawai negeri kan di perhubungannya Pak Haji, itu gimana caranya Pak Haji? Pokoknya mamahnya nggak boleh disautin. Nanti otomatis. Nah kalau dia mau diselakangin. Diangkat PNS tanpa tes, langsung memo A1. Itu anak saya yang ini apa saya? Ibunya selakangin ke mukanya anaknya. Oh gitu. Dan dia harus mau pagi-pagi. Kalau bisa sebelum ayam berkokok, kalau bisa sebelum azan subuh, lebih manjur. Ibunya bangun, terus diselakangin. Jodohnya udah dekat, jodohnya sayang, jodohnya ngasih semua saldo-saldonya ke anak saya. Terus semuanya pindah. Tuh saran Pak Haji. Ya kan Pak Haji, dia lagi senyum. Apa tanya Pak Haji? Ya ada Mama dengerin aja udah tahu. Belum nanya. Ya gitu Pak Haji, beda dengan si abangnya. Kalau abangnya kan Jadi semua anaknya berapa? 4. Cewek 3, yang si Nabil 1. Ini nomor?
Ini yang ketiga. Oh, ada lagi si Bontot. Iya, yang itu, yang Ketemu di ketemu di hotel. sentral, iya. Itu. Oh ini, mamahnya ngucap apa aja, kakaknya nggak boleh ada jawaban. Satu kata nggak boleh. Itu yang bikin dia nanti duitnya banyak. PNS orang-orang tes dia nggak tes. Naik karirnya orang-orang proses dia nggak proses. Pokoknya apa yang mama ucapin, ngikutin aja. Kayak kita anak bayi aja, anak kecil. Nurut. Tapi kalau dia, mama ngomong satu, dia ngomongnya tiga. Jadi lemah bentar. Mamanya baru ngomong satu, dua, dia udah jawab tiga. Tapi alhamdulillah Pak Haji, ya, berkatnya anak yatim, adik Ayi dan Pak Haji, alhamdulillah sih kehidupan saya ada penambahan kemajuan, yang orang telepon saya, yang kerjaan ada aja, dipanggil, ya saya nggak telepon Pak Haji. Oh iya. Yang tagihan duitnya ada aja, gitu. Ya pokoknya ada. Nah ibu melakukan apa tuh? Kok bisa ada jalannya aja, ada solusinya aja? Nah, ibu jalanin ilmu kandang B apa kalau saya boleh tahu? Dan saya itu sedekah istri Pak. Oh iya. Yang Pak Haji bilang, lo berani Pak Haji sedekah istri juga, kan kasih makan kucing. Yang dia kawan jadi. Nah berarti kan kalau ibu pernah hajatnya terkabul, berarti kalau buat putrinya biar PNS, biar putrinya rezekinya banyak, biar calonnya sayang, bahasanya dia nggak minta tapi calonnya udah nyerahin saldonya ke dia, tinggal ibu selakangin aja putrinya kalau pagi, biar cepat. Nah ibu lihat, oh iya, anak gua juga selakangin rezekinya mulus, kenapa gua nggak selakangin aja proyek-proyek gue? Terus satu lagi Pak Haji, anak saya si ganteng ini kan suka lihat bola bertaruh gitu loh Pak Haji. Suka nanya, Mah, Munchen sama Belgia siapa yang menang? Saya sebut ini menang Pak Haji. Iya, karena orang sedekah pasti ucapannya manjur. Mama, kok bener terus katanya? Ya nggak tahu. Saya bilang gitu. Oh bahaya nih Mama. Dia sendiri nggak percaya, tapi benar gitu loh Pak Haji. Saya sebutin aja ini menang. Iya, maksud saya kan kalau ibu ngucapin gitu aja kan cas pelang. Maksud saya putrinya aja paksain dia mau, diselakangin aja. Selakangin. Saya, soalnya ibu udah manjur. Ngapain juga dia harus prestasi. Ya boleh sih prestasi, tapi rezeki udah bagus dulu. Sayang mumpung masih serumah. Kalau udah nikah takutnya kan pisah rumah, udah matang diselakangin dari waktu masih gadis, belum married. Kan yang lain udah pada datang sini Pak Haji, anak saya yang ini dong baru datang. Iya, kan makanya saya suruh. Penasaran Pak Haji, tapi Mama ikut, saya nyuruh kan nggak mau, takutnya besok kerja ngantuk capek gitu kan. Tapi nggak saya suruh, Mama mau ikut, bener, mau ikut, mau tahajud bareng, tanya dulu Pak Haji. Ini di rumahnya emang pengen tahajud Pak Haji, tapi kan kita harus tanya Pak Haji dulu, boleh. Boleh. Orang lain nggak boleh, buat ibu boleh. Alhamdulillah Pak Haji. Orang lain nggak boleh. Terus satu lagi Pak Haji, biar kerjaan saya ini selesai semua itu gimana Pak? Dipanggil, yang kayak ibu tadi. Ini sama ini menang siapa mah? Ini. Nah ibu juga sebut aja. Gitu. Proyek jalan, proyek lancar, proyek dibayar. Nggak usah lancar, nggak usah jalan kelamaan, langsung aja finishing. Proyek dibayar, proyek jadi, terjadi dibayar. Jadi dan enggak Pak Haji, cuma kangen aja lihat muka. Habis di grup bikin ketawa aja, ini Pak Haji kapan tidurnya? Habis orang punya pacar 3, masa ngocoknya pakai centong. Iya bener. Ketawa senyum nggak? Bukan minum lagi Pak Haji, ketawa ngakak. Aduh Pak Haji. Iya yang nanya ada-ada aja. Oh sambil pakai centong. Masa alat-alatnya dipukul-pukul pakai centong. Gila. Kalau kamu udah mau berdiri, pukul tidur. Gimana lu cari aja yang ukuran gede apa aja kalau dicentong yang ngeliat. Pembaca senyum. Bukan senyum lagi Pak Haji, ngakak. Sama juga Bu Wis kemarin. Aduh, 1 tujuan teh
wah ini siapa ya, Kemang jangan Bu Risaliman, bener, oh iya sih gitunya, aku di kandang, ibu nggak ngajak-ngajak, iya mendadak Bu, yaudah aku Jumat ke situ aku bilang gitu. Kan waktu itu saya nganter sini Pak Haji. Iya, mau disentuh ya? Iya, nggak waktu sih kesini dulu Pak Haji. Oh sini? Ngasih tiket 100 ekor ayam. Oh iya. Ayam Terus mentah. baru kesentuh? Baru kesentuh. Kemarin bawa suaminya? Iya, dia ini udah tau jalan kan, tapi kan nggak tahu. Dia kan Seneng nggak laki lo kesini? Wah, alhamdulillah seneng dengerin. Ya kan nggak tipu kayak gitu. Iya. Oh. Susah ngajakinnya itu. Tahu celana di ember aja kalau mau ditanyain, ini ngapain kayak gini? Aduh pelan-pelan Bu Yosi saya kasih tahu. Ya malum lah, masih kaget ngapain kayak dia juga nih ngamang celana di ember. Bapak nanya, ngapain sih celana di Iya orang kadang yang nggak nyambung ilmunya RDA kadang nyeleneh. Iya. Saya bilang kan itu ilmu kearifan lokal yang nggak usah pakai biaya. itu. Daripada pakai biaya kalau kita ada uang kan, kalau nggak ada gimana? Udah aja. Tapi ini Pak Haji, centong saya saking saya giniin ujungnya belah dua Pak Haji. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Iya, Manjur. saya kok jadi belah dua, saya bilang saking ininya kan tiap malam memang harus dicentongin Ya. cair gitu masanya gitu Pak Haji. Lah kok belah dua di ujungnya itu saking semangat jadi belah dua. Udahlah nggak apa-apa lah saya bilang gitu kan. Ini tiap hari centongin. Berapa centong? 9. Contohnya baru-baru boleh Pak Haji? Boleh. Apa ya? Boleh. Tapi kan saya iri Pak Haji, orang lain Pak Haji kasih centong saya Iya kalau ada pasti dikasih, masa nggak dikasih. Iya. Kalau memang belum dikirim kan, cuma dipamer-pamer doang. ini bakal masuk centongnya. Kita kan ini juga. Masa yang parah dikasih Pak Haji, kita nggak parah aja, nggak dikasih Pak Haji. Enggak lah pasti dikasih. Kan Pak Haji udah keket, Ibu Yosi main nyantai gitu. Iya. Nggak dikasih, yang lain parah, nanti saya kasih Sebenarnya itu pula. centong sama selakangan ibu menjurus selakangan ibu loh. Oh gitu ya Pak Haji. Iya. Ketawa anak saya Pak Haji. Nggak apa-apa, yang penting kan nanti kalau udah married punya rumah sendiri, mobil sendiri, usaha sendiri, kantor sendiri. Iya. Nanti kerja bareng sama calonnya kemana-mana ya kan, ada supir. Iya. Gitu. Awalnya dari sekarang nggak apa-apa diselakangin dulu mama, nggak apa-apa. Tapi kan nanti setelah udah selesai semuanya milik semua. Daripada kita usaha nabung kelamaan, udah aja ada orang yang nih modal nih lu simpen nih, lu usah balikin lagi. Emang banyak orang begitu sekarang. Duit itu ceceran. Gitu. Tapi ini dia pakai celana Pak Haji, adiknya bilang anaknya, lebih muda daripada papa. Jadi bibit-bibit tuh deh. Siapa? Mama saya. Mama? Sama-sama keponakan-keponakan saya laki-laki. Terus nanya tuh mereka gitu kan, nenek kok papa kan ini ya adiknya Wawa ya, tapi kok ini ya tua banget papa sama Wawa. Iya Cah, anak kecil jangan-jangan juga gue umur 12 tahun. Maksudnya pakai celana gelap. Iya. Lebih muda daripada adiknya gitu. Kelihatannya gitu. Jadi anaknya protes, nanya gitu, lebih apa sih makannya apa, kok bisa kayak begitu, gitu-gitu. Nah, dalam yang bekas pakai pas Iya. kita bangun tidur kan dalam sebelum kita mandi, ini yang pas tempatnya alat kelaminnya lobang ditempelin di sini. Alat ini udah gosok-gosok, nggak usah maskeran. Jerawat hilang ya Pak? Oh hilang bersih. Saya nggak setuju jerawat berobat ke dokter. Mana udah aja pakai cadar yang bekas pakaian kotor. Iya kotor tapi manjur gosok itu licin. Iya Pak Haji, aku udah praktekin juga. Licin. Iya. Buat yang luka apa misalnya luka, ini gosok sama dalam aja gini ya Pak. Tuh nggak ada. Iya Pak Haji aja. Bukan panok ada pada beli salam. Iya. Saya ngiri lihat Pak Haji makin fresh, biar malam fresh mukanya. Makin teradal. Enggak, saya ngiri aja. Benar. Makin teradal. Maksudnya ini kinclong. semangat. Itu rasa dalam kita glowing semangat gitu kan. Iya. Tadi kan barusan ada artis ya. Siapa? Adelia. Ada Lia, terus ada lagi si Medina. Itu kan dia punya klinik kecantikan 12 klinik kecantikan. Hah? 12 cabang. Dia belum tahu pakai ilmu kita periksa dalam. Sama suaminya kan, adanya Ayu Asari kan.
Dia bingung 12 cabang. Iya, saya bilang belajar ilmunya Pak Haji belum semua dikeluarin nih saya bilang. Iya, nunggu pasien terbukti dulu baru keluarin Pak Haji dikit-dikit. Tapi kan emang apa ya? Itu ilmu kearifan lokal, maksudnya nggak usah harus neko-neko kan. Kita percaya, Pak yakin gitu. Ya kan kayak contoh, zaman dulu anak kita kecil berantem sama kakak beradik terus jedotan, jedut kan diunyek pakai rambut. Iya benar-benar. Kenapa jadi nggak Terus beda? satu lagi ubannya Pak Haji nggak ada juga. Uban sih ada. Nggak kayak lain, pada boros rambutnya. Kalau Pak Haji nggak kelihatan. Uban sih ada. Jadi intinya pakai ilmu kearifan lokal. Coba kalau zaman dulu anak kecil. Jangan-jangan cara dalam kesini juga nih Pak Haji. Iya gosok. Oh benar Pak Haji. Ini biar ubanan. Ya ubannya nggak ada, itu aja. Kalau di muka aja jerawat hilang, apalagi uban hilang kan? Bukan hilang sih, dia takut lah. Takut nongol. Iya. Kalau buat saya Pak Haji teman-teman dalamnya itu dikhususin buat apa ya Pak Haji? Buat kalau misalnya ngepel atau apa gitu. Ibu apa hajatnya? Saya tuh kepengen dapat ya suami, dapat rezeki. Ini aja tali pipi. Oh itu aja. Iya. Semua yang naksir saya jadi, semua yang naksir saya ngajak saya ke pelaminan, semua ngebiayain semuanya semua gitu. Akhirnya ibu dikasih ganti mobil baru, ibu dikasih kantor. Bikin apa ya? Bikin orang kinclong. Jadi Pak Haji lah dulu kita kan. Hah? Fresh aja mukanya. Alhamdulillah. Itu yang penting. Ada lagi gak? Pak Haji kalau penghasilan 1 M itu seperti apa Pak Haji? Kalau Dipanggil. Kayak ini aja tadi manggil. Lancar. Penghasilan saya sebulan 9 miliar bersih tanpa kerja. Panggil sebulan 9 tanpa bersih tanpa kerja. Tapi kalau dipanggil 9 miliar terkabul. Ngapain manggil 9 miliar? Kenapa nggak manggil 10 miliar? Ya kan 9 udah pasti terkabul. Kan contohnya Mbak Luki udah praktek tuh yang lady. Nah, kenapa kita manggil segitu? Udah aja manggil 2M. Manggil 10M. Tapi kenapa manggil 10M? Ini aja manggil 400M. Kan gitu. Jadi kesimpulannya masih harus pakai 10M aja loh. Enggak lah. Nggak usah gitu ya Pak Haji. Latihan dulu. Ibu kan belum latihan. Iya belum latihan. Ini kan udah latihan. Contoh naik mobil itu tuh. Lancar kan? Ijo. Ketemu lampu merah kan? Iya maksudnya kebanyakan ijo. Iya kebanyakan hijau saya juga gitu Pak Haji. Itu latihan. Kalau kita nggak latihan ya gimana? Kok sepi jalan bisa cepet gitu loh Pak Haji. Dari Jakarta panggil. cepet gitu loh. Lancar. Kalau udah bisa manggil lancar, udah bisa manggil ijo. Kenapa nggak kita panggil yang 10 miliar? Gitu. Tapi kalau ibu manggil ijo aja nggak bisa, lancar nggak bisa, terus maksain manggil 10 miliar, waduh. Latihan dulu kayak Susi Susanti, latihan badminton. Latihan dulu pagi, sore, siang, malam. Latih tanding di Korea, latih tanding di Argentina, baru jual All England di Inggris. Nah kita gimana mau ikutin pertandingan juara latihannya? Enggak, nah, latihan. Misalnya ibu jalan-jalan nih berlima di mobil. Nah ibu udah tahu nih kita mau kemana arahnya nih, misalkan lewat puncak. Pasti macet di Gadok, ibu panggil aja. Bu, lagi ngapain ibu? Enggak, gue lagi latihan diajar Pak Haji nih. Lancar. Biasanya Gadok macet, lancar. Lancar. Nggak ketemu lampu merah. Nggak ketemu lampu merah. Nah, puncak kan bisa duit ya Pak Haji ya? Iya, tapi latihan dulu kayak gitu. Latihan dulu, jangan langsung manggil duit. Tapi saya semalam bisa tuh Pak Haji. Ya udah kalau bisa, nggak apa-apa. Ini kan saya ngajarin umumnya dulu. Oh ya, tapi masih kecil Pak Haji masuknya. Ya nggak apa-apa. Masuk. Nggak hujan ya. Gadok kan. Saya cek mutasi nggak kelihatan. Tapi iya, nggak apa-apa. Bisa masuk. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa itu bagus. Nggak apa-apa. Itu ya Pak Haji. Tapi mesti latihan dulu. Kalau nggak latihan nggak bisa. Sayang. Latihan dulu. Nggak hujan. Oh Gadok nggak hujan. Oh nggak hujan. Alhamdulillah. Lancar. Pokoknya apapun dilatih.
Nanti kalau kita udah sering latihan, kan kita jadi peka. Oh iya, gue nggak ini ya. Oh, gitu. Tapi kalau bunga latihan kan nggak Kayaknya peka. nggak keasa ya Pak Haji ya. Iya nggak keasa. Iya. Lihat sesuatu jangan punya siapa. Kata orang goblok, nggak begitu juga lu nanya. Pasti milik gue tuh. Nanti pasti jadi milik gue. Nanti pasti jadi milik gue. Jangan nanya punya siapa itu. Punya siapa? Nggak bakal jadi punya lu. Kenapa? Karena lu aja ngeliat kaget. Harus jangan dong. Pasti gue punya. Kalau lihat mobil mewah itu ya Pak Haji, pasti Iya. 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 Jangan bisa gak ya gue punya itu. Bisa gak ya? Ya nggak bisa. Jadi enggaknya nggak ini ya Pak Haji, ke bawah ya. Bisa? Bisa. Ada lagi? Iya Pak Haji. Ya, makasih Pak Ya, Haji. praktek ya? Iya, Pak. Alhamdulillah. Jadi kita bisa Pak Haji, Pak Haji Pak jangan Haji. lihat. Hah? Bisa Pak Haji ya. Bisa lah, bawa anak gadisnya. Iya Pak Haji. Nanti Makasih. hijab ya. Iya. Nanti Makasih, Pak harus Haji. terkabul. Amin. Yuk. Yuk. Aja. Kayak bini lu. Aja. Bini lu aja. Kan beda bini lu julang. Kita ngoceh. Kemarin kan dia berantemnya gara-gara itu. Gara-gara Iya kan, saya bilang saya ada tamu di mana? orang Jepang. Jepang. Terus ya udah kalau itu jemput gua aja. Saya pikir. Kata bini lu. Iya, soalnya kan mau bayar nasi cooker yang bayar nasi yang pakai gas tuh sih. Yang sekali masak kan bisa gede sih nasi cooker yang pakai gas. Karena setelah dibetulin ternyata masak nasi juga kadang nggak matang. Oh. Kata dia, ya udahlah bawain ke situ, nanti lu habis itu kan deket kantor saya aja. Di situ lu jemput gua di SCC. Nah, ternyata kata Agus, enggak Pak, itu nggak rusak, berasnya nggak bagus, nggak usah dibawa. Udah saya pikir saya mau telepon-teleponnya, masa beda nomor nggak diangkat-angkat. Saya tanya anaknya, Mami kemana? Ya memang gitu deh, Mami itu kalau ditelepon susah. Nah, sedangkan di nomor itu kan ada sewa-nyewanya itu, villa gitu. Suka kalau orang telepon gitu, dia suka ngomong, Pak, nggak usah telepon-teleponan ya, WA-WA aja nih, WA saya. Nah, bayangin aja kalau orang yang mau sewa digituin, kadang gila, kita yang dengar di samping aja udah nggak enak. Nah, waktu saya telepon diangkat, saya telepon. Lu kalau ditelepon susah ya, apa lowbat kan gitu. Saya ngomongnya biasa, wah kamu udah nggak suka. Terus WA saya, udah nggak usah jemput, gue pulang sendiri. Nah, padahal saya udah deket situ. Nah, ya itu terus dia bilang, mau turun. Wah, saya bilang kamu jangan lawan-lawan saya loh, saya bilang. Saya ini orangnya nekat tau punya. Masa anak udah 3 lu nggak ngerti, kita lagi malah anaknya 4. Baru dia diem terus ikut kayak itu. Waduh, tapi udah mukanya cepet dulu. Saya bilang gua ada hajatan Pak Haji, dia bilang gitu, mesti sinkron. Lalu yang ada gini kan, ini orang panas gitu. Tadi ngomong dari tadi. Iya nyindir kita. Tapi kayak ada contoh-contohnya buat nyindir kok ada ya bahannya. Tuhan kasih aja ya. Iya. Bahannya. Kan bisa aja bahannya nggak ada. Ada aja. Segala yang. Ya udah aja, yang ada dulu dan nolak saya. Itu aku sama kayak kayak kitanya sendiri kan ya udah ogah. Lalu kemarin baru saya cium-ciumin. Enggak ngomong. Kapan ya kalau nggak bum, mampam. Cuman dia kata udah yang sakit. Dia kena nyium. Tapi kadang kan nggak basah. Oh iya. Jadi sakit. Ransang dulu dong, jangan langsung dimasukin. Udah. Tapi ada aja tuh. Lakinya baru dapet, ceweknya baru berapa jadi bahan guyonan. Gue tanya bentil. Sampai si artis-artis aja. Pak Haji ada aja. Tapi kayak ada tuh pasien. Iya. Luar biasa. Sekarang ini kan saya sedekahnya itu cuma itu Ji. Kasih kola, terus terakhir istri saya usul pakai itu Ji. Cincau Ji. Oh iya boleh. Apa-apa. Apa? Di siang-siang gitu. Seger. Nah ini kan si siapa? Marcel kan janji-janji terus nih Ji. Sampai sekarang juga saya belum terima duitnya. Oh iya? Iya. Padahal saya mesti bayar
sekolah. Nah, saya kan kurang 25 juta sekian. Dia bilang mau bayar 50 sampai 75. Saya mesti balikin Bang Soto itu 15-an. Kan si itu mau pulang, katanya. Saya belum ngomong sebelum karena ya kalau saya telepon dari si Pak gaji gua nggak ada. Cuma ngomong dua, bos. Kasih wejangan. Saya pikir kan si Marcel bilang sama saya gini, oh pakainya pasti Pak, hari Kamis ini pasti masuk Pak. Nah sekarang itu udah Jumat loh, minta lagi waktu Senin. Padahal kemarin saya udah pinjam TV saya itu. Jadi nanti gue ini kan mesti Senin langsung. Gue dengan Pak Haji itu udah ngasih gue 4 kali, padahal mau lagi. Terus gue cerita dulu aja, ya udah dipinjam. Mana sih? Masalahnya nggak bayar. Nanti waktu Lebaran tetap mesti itu kasih juga. Apa? Sedekahnya. Iya, kasih. Apa-apa ya itu. Sedikit yang penting. Duduk situ, mau ketemu ngobrol sama Pak Haji.